Anggreni. Kalau keluar dari agensi bakal diresein nggak masalah, mau keluar kapan aja nggak masalah, bebas, nggak ada, nggak dipersulit juga keluar, tinggal keluar aja gampang sih, jadi enak ya. Kalau gampang keluar dari agensi tinggal keluar aja. Kalau nggak tak diemin aja sih, kalau pengen keluar biasanya tak diemin. Kalau pas perpanjangan kontrak itu tak nggak saya respon untuk undangannya kayak gitu aja, nggak ditagih juga. Estetik tik aja dapat 29 keranjang aja yang mas live-nya benar-benar seret. Iya, kalau hari ini memang agak kurang ya. Tadi sempat 1 jam itu cuma satu ya, per jamnya itu cuma satu atau dua orang yang masukin ke keranjang, ngeri ya. Pas matanya harus rias di Shopee biar nggak boncos berapa, roas ya atau roas. Lihat di YouTube saya aja, itu udah lengkap tuh. Kalau soal ruas-ruas tuh di YouTube ada. Nanti cara setting ruas. Jadi gini, kalau saya biasanya kalau ruas itu mulai dari budget terkecil dulu. Budget iklannya terkecil, terus ruasnya paling gede di 50 buat testing. Kadang tuh gini ya, di Shopee itu iklan itu nggak mesti ini ya. Apa ya, soal iklan tuh kadang bagus banget, kadang jelek banget gitu ya. Sengeri itu sih. Hari ini aja parah ya. Kemarin karena gara-gara nggak tak pantau, tak tahu langsung di malam harinya itu langsung dirampok, dihabisin sama Shopee-nya. Loh, di sini nggak ada ya full kamera. Scene-nya kok banyak yang hilang? Oh, enggak. Desktop. Iklan Shopee. Switch. Sayang kalau di switch gini case-nya jadi hilang. Mukanya jadi hilang juga. Ntar ya tak benerin kameranya dulu nih. Ini saya harusnya di bawah ya. Kameranya di bawah display capture. Nah, gini aja. Ini iklan kemarin tuh ngeri banget tuh. Hari ini sih udah top up ya. Cuma sekarang cari aman dulu lah. Ini kemarin iklannya ngaco banget ya. Padahal konversi bagus loh. Kemarin tuh nih. Nggak ketahuan ya kecolongan di malam harinya. Jadi awal tuh bagus ya iklan tuh. Woi. Jadi spend budget iklannya itu ya ada yang gede banget ya di awal tuh wajar ya. Tapi ada penjualan. Nah stabil ya, per jamnya sekitar 10.000, 20.000 itu normal kalau di saya. Nah malam harinya nih dibantai habis-habisan di sini. Ngeri ya kalau nggak ketahuan kayak gini. Jadi habis maghrib tuh saya nggak sempat mantau sama sekali. Tak tahu lah, kok habis banyak banget ya. Untung dibatasin budgetnya. Saya biasanya trader ya, nggak pernah batasin budget iklan. Kalau nggak dibatasin ini kemungkinan ya, ini berhenti di jam 11 ya. Ya bisa sampai setengah juta lebih habis lah ya. Dengan penjualan yang kayak gini doang. Tuh ruasnya cuma dapat 18. Dari ruas saya set ruasnya itu di 40, 43 lah ya. Ngeri ya. Dapatnya cuma segitu. Terus Mas mau tanya tadi ya. Kak, kalau bikin akun baru beda KTP tapi sama nomor NPWP-nya gimana? Nggak bisa, nggak ada yang bisa sama ya. Rekening, KTP, NPWP itu nggak ada yang bisa dipakai untuk dua akun. Nggak bisa, nggak ada yang bisa double. Malah kena pelanggaran tuh bener nih Kak estetik ya. Jadi kalau KTP kita emang kadang lolos ya. Tapi tahu-tahu ada pelanggaran, tahu-tahu nggak bisa, ada peringatan lah. Intinya ini sudah identitasnya udah pernah dipakai gitu. Biasanya yang kedua atau ketiganya itu nggak bisa cair. Abdul Halimi, Pak kabar live iklan hari Mas Yanti amankah? Hari ini jelek ya. Tadi siang sih saya matikan, tapi nggak tahu malam ini karena saya lagi tak pantau. Ini tak matiin tuh. Iklan masih aman lah ya. Cuman jalannya kayak kayak kura-kura kayak gitu. Lucu ya. Ini tadi siang tak matiin. Soalnya malamnya kaget saya. Aduh, hilang banyak banget budget iklannya. Untuk hari ini ya kayak gini lah ya. Jadi malam-malam tak setting pol mentok rata kanan dulu aja. Cari aman. Ini salah satu survive-nya kalau sekarang ruasnya dimaksimalin dulu, mentokin aja. Budget dibatasin ya, jangan di loss ya. Dari iKim live baru 3 jam Bang, sehari berapa sesi? Saya sehari itu kalau saya 3 sesi, per sesi 6 jam, jadi total 18 jam ya. Potongan MC-nya berapa persen? Oh, biasanya di awal tuh 9% dulu, nanti bisa dinego lama-lama turun ya. Jadi kalau agensi itu nanti bisa dinego. FVP 1% enggak ya, di awal tuh biasanya sekitar 9%. Namli Journey, halo Bang, always mantengin sarannya, makasih.
Umi Nafiah, Bang baru gabung, iklan hari ini gimana? Iklan hari ini tadi siang sih kurang bagus ya. Tak patiin, ini baru nyalain tadi sore. Baru jam 5-an tuh tak nyalain. Soalnya malam saya lumayan rame kan tadi untuk ngejar lah hari ini. Siang tadi tuh kalau nggak ngiklan kayak gini ya, nyesek banget, asli nyesek banget. Jadi kalau nggak ngiklan nggak ada penjualan. Daripada stres kan, ya udahlah ngiklan boncos terserah. Daripada nggak ada penjualan gimana? Nggak ada iklan nggak ada penjualan nih. Contoh kayak gini. Kalau dimatiin kayak gini. Dari jam berapa nih? Dari jam 9 sampai jam 3 itu nggak ada penjualan. Ya penjualan cuma dua ini doang ya. Ini bukan karena iklan nih. Ini organik. Jadi selama 6 jam lebih berarti ya. 6 jam tuh nggak ada penjualan. Ya penjualan cuma dua. Itu kalau nggak ngiklan gitu. Emang saya jauh banget. Kalau nggak ngiklan tuh paling omset cuma 1 juta 2 juta ya. Tapi kalau ngiklan ya lumayan lah, bisa tembus 10, kadang bisa tembus 20 kalau pas rame gitu. Jadi kalau masih di 10 jutaan gitu masih aman lah ya, masih ada profit. Baru gabung. Kak, cara iklan Shopee. Iklan Shopee lihat di YouTube ya. Nanti di YouTube udah lengkap. Silahkan yang mau subscribe aja. YouTube saya yang Iandri Teluhayan itu lengkap itu tentang iklan Shopee. Mau iklan video, iklan apa lagi? Live ada semua. Cara nentuin ROAS, cara riset produk ada semua ya. Gratis. Nanti cari aja cara iklan live. Nanti banyak tuh tips-tipsnya. Untuk ROAS, cara iklan live Shopee dengan ROAS, tips iklan live Shopee, evaluasi iklan tuh ada semua di sini. Ya memang nggak urut ya, tapi terserah kalian pelajari sendiri gitu. udah lengkap kok. Males mau bikin yang lengkap itu. Potongan MC berapa? Terus kamu tanya kalau belum 600 follower kita nggak bisa jualnya. Bisa dengan cara share link, itu bisa ya kalau di TikTok ya. Jadi nanti tinggal bagikan produk aja kalau yang di TikTok ya. Itu nanti tinggal share produk aja. Tinggal klik bagikan produk tuh nanti bisa. Bagikan. Itu juga bisa dapat share link lah intinya. Mau di WA bisa, di YouTube, Instagram. Jadi promosinya tuh di luar Shopee. Dari Nyonya Roro, agensi biasa potong berapa persen? Biasanya di awal tuh 9% lah ya. 9-5%. Omset hari ini kacau ya, parah ya hari ini. Budget. Saran agensi ya bisa dipercaya bang, yang nggak nyekek. Ya cari agensi yang pokoknya ada di listnya Shopee itu udah bagus-bagus sih rata. Alfauzi. Bahkan yang gratis pun ada ya, tapi saya nggak rekomendasiin sih kalau yang tanpa potongan. Saya malah nggak rekomen ya. Alfauzi, bang mau nanya kalau di Shopee affiliate komisi misalkan baru 15.000 bisa pakai bank. Kalau untuk di Shopee komisi di bawah 500.000 itu cairnya otomatis ke Shopee Pay. Kalau di atasnya itu masuknya ke rekening itu otomatis ya, nggak bisa disetting ya. Hacker ID, minggu-minggu ini live ngeri banget bang. Apakah punya bang juga sama? Dan yang lain juga ngalami lah ya. Tak kira kategori elektronik lagi lesu gitu ya. Ternyata hampir semua sih kena ya. Jadi rata-rata juga pada ngalami. Bang minggu ini kok parah banget ya. Sepinya apa cuman aku aja? Iya emang lagi drop banget. Jadi ya bertahan dulu lah intinya. Mau riset produk, mau ngiklan itu hampir sama ya. Mau otak-atik iklan juga kayak nggak begitu efektif ya. Tapi kayak gini sih. Jadi kalau emang jelek-jelek banget gitu ya. Kalau bagus-bagus banget. Kadang gitu. Tapi untuk saat ini iklan juga jelek banget sih asli. Dan ini dialami juga sama seller ya. Seller banyak yang tumbang juga gara-gara dia GMV max-nya, iklannya itu loh, terlalu boros. Profitnya tuh habis buat ngiklan gitu. Jadi banyak yang UMKM tumbang juga. Budget. Kayaknya algoritma Shopee ini udah berubah, digeser pelan ke seller, tengah dikit iklan habis betul. Jadi memang prioritasnya ke seller. Jadi kalau kalian lihat ya pop up itu pasti larinya ke seller yang lagi live. Dan seller pun dikasih privilege dia bisa masukin lebih dari 100 produk. Ya sudah habis ya. Misal saya kan ada tuh, saya barang dari brand A ini laku banget nih. Mau pengen masukin produknya tapi sama sellernya udah di list semua di etalasenya dia karena udah 200 etalase kan. Affiliate cuma mentok di 100. Nyonya Roro, maksudnya dirambak gimana? Jadi tahu-tahu budgetnya itu dihabisin semua tuh loh di dalam waktu singkat. Biasanya harusnya kemakan sejam tuh 10.000
paling banyak 50.000 tato dihabisin semua. Jadi kalau ada gap banyak banget tadi ya, contoh kayak gini nih, harusnya iklan yang bagus tuh ya seperjamnya kemakan berapa. Contoh ya, kalau yang bagus tuh kemarin di hari apa ya, minggu lah ya, minggu ini kayaknya oke. Nah harusnya itu kayak gini loh iklan tuh, jadi kemakan. Terus gapnya itu nggak terlalu tinggi antara biaya sama penjualan. Ini baru namanya ROAS ya. Jadi ada penjualan, ada biaya iklan yang dikeluarkan juga. Tapi kan imbang ya. Tuh per jam cuma ngeluarin 20 10 tapi penjualannya oke gitu loh. Tuh kayak gini. Ini iklan yang normal nih. Kalau iklan yang mabuk kayak gini nih. Iklan yang mabuk kayak gini dibalik. Nih kayak gini jauh. Dimintanya 50.000. Baru kejual 500.000 langsung diminta 40.000. Nih. Jadi kebalik man. Kalau tadi kan bagus ya gapnya tuh nggak terlalu renggang banget. Ini terlalu over nih. Ini nggak nutup sih. Soalnya kan komisi saya cuma di 5%. Jadi ini dapat misal penjualan 25.000, biaya iklan 46. Ya udah boncos banget ya. Ya kayak gitu Shopee sekarang kayak gitu. Dia nggak mau rugi banget sih sekarang. Jeleknya Shopee sekarang kayak gitu. Jadi dia nggak mau rugi. Pokoknya kalau kalian ada penjualan langsung dihabisin, budgetnya harus diminta semua. Bang kok kuat live lama-lama? Apa ya? Kalau udah terbiasa sih sebenarnya. Kayak bang kalau ambil barang bagus disalin apa favorit? Kalau saya favoritin aja. Produk apa mas? Saya kategorinya elektronik. Om Imang. Bang masih tinggal di Kebumen bang? Masih sih. Ibu Aiga. Malam live sampai jam berapa bang? Kalau di Shopee ini sampai jam 12. Kalau ini ntar sejam aja lah ya, udah agak flu nih. Dari Brian Room. Halo Bang Yan, halo. Mas baru gabung, Mas hari ini komisi anjlok banget kak. Aku soalnya anjlok parah. Ya ini pada ngeluh kayak gini semua sih. Baca komentar sebelumnya aja. Jadi rata-rata ngeluh semua kok. Di grup, saya ada 4 grup total 9.000 orang tuh ya keluhannya sama lah. Rata-rata. Fitriwati, kalau ngiklan video Shopee-nya cuma dikit apa kemungkinan bisa banyak pesanan juga bang? Video Shopee-nya cuma dikit apa kemungkinan banyak? Wah ini bisa sih, cuman kualitas kontennya harus bagus semua. Terus harus FYP semua. Tapi agak mustahil sih. Yang udah apa ya, leaderboard top creator aja masih kontennya rajin banget. Sehari minimal 2, 3 gitu pasti. Ada bahkan beberapa itu yang 6 ya, emak-emak loh. Sehari bisa posting 6. Ada yang sampai 10 gitu. Aswar Alamande. Om VT Orange yang diiklankan sudah ada penjualan juga kah? Iya, kalau saya hampir sama kayak di TikTok ya. Jadi yang diiklanin tuh yang udah ngasih penjualan sih. Saya udah valid kan, berarti udah videonya bagus, video bagus, produknya bagus, terus menjual. Ya udah diiklanin biasanya akan efektif juga. Dari Abdullah, semisal ROAS 50 nggak ada perkembangan, lalu Setras 45 dan masih bagus, kita ganti lagi nggak usah. Jadi kalau emang di ROAS 45 udah jalan dan normal gitu ya, sering ada penjualan, ya udah biarin dulu ya. Kalau bisa besoknya juga pakai ROAS gitu. Oke kak, terima kasih informasinya sama. Jualan makin ngenes ya. Iya, ini di ya seller aja ngeluh ya, apalagi afiliator. Afiliator cuma numpang, seller pusing, afiliator juga pusing. Mikasa, ini Shopee tujuannya apa ya mas ya buat sistem iklan amburadul gini? Sebenarnya mereka nggak sengaja mungkin. Karena gini, jujur ya Shopee itu cuma bisa ikut-ikutan doang, ikut-ikutan TikTok ya. Jadi sebenarnya sistemnya belum siap. Tapi Shopee itu kalau ngeluncurin fitur pasti cacat ya, belum benar-benar fix ya. Beda sama TikTok. TikTok tuh kalau ngeluarin fitur tuh mulus ya. Jarang ada error-error banget itu. Tapi kalau Shopee agak kurang sih ya. Ya sebenarnya Shopee nggak mau kayak gini tapi mungkin karena sistemnya kacau gini ya. Ya sudah gimana lagi ya. Sebenarnya Shopee ya pusing ini. Dia ngeluarin fitur iklan tapi malah merugikan sebagian besar penggunanya. Itu kalau kita baca mungkin ya rating iklannya itu banyak yang ngasih bintang 1 semua tuh. Kalau dari surveinya pasti nggak ada yang puas ya. Abdullah Helmi Faiz, ada pengaruh sama algoritma mas, set ROAS per 2 jam kalau nggak jalan? Ya pasti ngaruh lah ya. Biasanya kalau pergantian ROAS itu yang ngaruh itu di laporannya jadi nggak akurat. Oh iya mas, kalau iklan cepat di awal lebih baik di stop terus lanjut lagi apa stop live bikin baru?
Sama, semua saya juga ngalami kan, setiap awal live itu pasti iklannya gede banget tuh, kayak gini ya. Ini sudah anomalinya, pasti kepotongnya gede. Nah, kayak gini ya, pasti kepotong langsung gede, 25.000 gitu ya. Pernah di tanggal 13 apa ya? Kalau ini bagus ya. Pasti pakai ini kacau sih. Jadi sapi kebiasaannya kayak gini. Itu gara-gara di malam hari ada penjualan. Nah, Shopee biasanya nagihnya di awal gini. Waduh. Jadi biasanya kalau di awal live tuh, waduh, ngeluarin biaya iklan gede banget, nggak ada penjualan. Untung ke sahabat ini lumayan lah ya, bisa nutup lah ya. Tapi setelah itu nggak tahu iklannya lemes lagi, lemes turun terus gitu ya. Nah, terus ini karena ada penjualan gede, Shopee langsung motong ininya juga gede. Jadi intinya Shopee itu algoritmanya sekarang dia nggak mau rugi. Kalau lo dapat penjualan, aku juga harus minta iklannya harus dipotong gede juga. Dapat penjualan gede, iklannya juga gede. Kayak gitu ya. Nggak bisa enak kayak dulu, nggak bisa. Jadi kayak gitu. Kalau kalian ada penjualan gede, berikutnya iklan kalian akan potong gede juga. Curang ya Shopee ya. Algoritmanya kayak gini. Sampah banget pokoknya. Sampah banget. Mas kalau iklan cepet di awal tadi. Bang performa aman nggak bang minggu ini? Nggak ya, kurang bagus ya. Joko Supriyono. Apa karena faktor ekonomi bangsa bang jadi sebaik? Iya. Ya teman-teman sendiri coba sekarang belanja nggak barang-barang yang agak mahal gitu. Yang harga 300 ribuan deh. Atau harga barang 100 ribuan. Pasti mikirnya lama banget ya. Bayangin ya teman-teman kalau payment ID diaktifin, orang mau beli cilok aja mungkin mikir. Apa ya, kedetek semua transaksi kedetek semua kan ngeri ya. Tahu kalian lagi belanja apa, yang pakai QRIS juga pasti akan khawatir juga. Saya duit aja tak tarik kok, ini dari 3 bank tak tarik semua ya. Bukan ngajak-ngajak ya, cuman saya kapok udah 3-4 rekening keblokir tuh udah kapok lah. Daripada ngurusin ribet, saya mending langsung tak masukin ke reksadana semua udah. Anti durman. Ya meskipun aturannya sudah dicabut ya, tapi ngeselin sih. Akhirnya saya tarik semua aja lah, kapok. Yang belum yang belum sempat ngurus tabungan anak sama tabungan haji punyanya mertua ini belum tahu urus. Nggak tahu nih karena apa ya. Padahal nabungnya rutin ya, tapi kena dorman ya. Semoga dormannya dari bank ya, bukan PPATK ya. Kalau yang rekening utama saya yang BR itu kena dari PPATK tuh, ngeri ya. Mau rumahkan dulu sementara bang, pada nangis semua. Wah iya. Saya sampai sekarang tuh masih kepikiran loh anak-anak yang saya keluarkan karena apa? Gini ya. Saat ini tuh yang buka lowongan juga udah nggak ada. Saya ngecek di loker-loker itu nggak ada. Jadi mereka tuh masih minta kalau ada yang kosong mau ngisi lah itu. Jadi freelance akhirnya sekarang. Jadi kalau ada yang sakit atau apa itu tak suruh masuk gantiin gitu ya. Jadi ada yang masih freelance. Jadi bukan tak pecat liburin total itu enggak ya, tapi modelnya freelance. Jadi kalau pas ada yang kosong atau lemburan itu bisa diambil gitu ya. Waduh ngeri banget ya. Ngeri banget. Dan teman-teman lain juga bahkan ya yang panutan saya buat live streaming ya. Dia sistem bagus. Rapi. Bahkan laporan keuangan rapi ya. Ditutup semua studionya. Ditutup semua, gila. Yang jadi kiblat saya ya dalam manajemen orang, manajemen live streaming, tutup. Wah gimana ya. Wah luar biasa banget ya. Jadi teman-teman mungkin yang terpaksanya harus ngurangi studio, kayak harus merumahkan ya. Ya gimana ya, emang udah kepepet kan, udah kondisi kok kayak gini udah nggak bisa diselamatin ya. Daripada tambah minus, daripada apa ya, studio itu jadi beban, ya terpaksanya diliburkan dulu aja. Nunggu agak membaik lah, ini kan sistem iklannya masih belum beres ya. Jadi kan iklan JFV Max itu baru, untuk seller juga baru, di apa ini afiliator juga baru. Makanya masih penyesuaian, masih agak mabuk-mabuk kayak gini ya iklannya. Wahyu, aku baru mulai mirror konten bang ke Shopee, kira-kira gimana kedepannya bang? Kedepannya, waduh saya nggak bisa ngeramal nih. Ya punya saya juga mirror kok. Intinya tuh apa sih? Intinya ya konsisten itu ya penting. Jangan cuman semangat di awal doang. Ya ada nggak ada traffic nggak masalah. Mirror tuh nggak masalah kok.
nggak ada pelanggaran, punya saya selama ini nggak ada pelanggaran. Terus untuk soal traffic juga nggak ngaruh. Saya kadang, wah ini kenapa ya sepi ya, coba bikin kontennya langsung dari Shopee, malah tambah sepi ya. Ternyata nggak jamin. Jadi emang kalian bikin konten langsung di Shopee pun tetap nggak jamin rame juga. Pakai aplikasinya Shopee loh padahal. Soalnya pakai aplikasi Shopee itu burik banget ya. Mas hari ini iklanku dirampok, ya sama lah, tenang aja lah, banyak temennya, wis tos saja ngumpul sini lah. Nangis di pojokan. Sama ya, ini pusing banget nih Shopee, aduh. Dan di grup juga sama, ngeluhnya sama. Saya juga, aduh keluhannya pada kayak gini semua ya. Ini perhitungan iklannya gimana? Shopee nggak mau rugi ya gitu. Intinya. Hai, Bang, kalau sudah top kreator di Shopee bisa upload berapa video amannya? Maksimal 10 tetap ya. Kalau golden tick tuh baru bebas ya. Upload berapa kali sehari? Saya target minimal 5. Steven kreator, saran main di produk apa, Bang? Saran buat pemula ini untuk di mana dulu? Di Shopee apa di TikTok ya? Tapi gini, saran saya kalian mulai produk yang kebutuhan rumah tangga atau barang-barang kayak yang dipakai sehari-hari lah intinya ya. Perkakas, alat dapur itu lebih gampang. Syarifah Outfit, bagusnya buka afiliator enggak ya Bang? Kita iklan produk tapi pop up live affiliate 100 keranjang. Affiliate 100. Coba dulu dibuka ya kalau enggak tahu, kalau belum dites ya. Hagar, maaf Bang, omset masih besaran di live apa video? Saya masih gedean di video, di live sih. Tapi kan gini, gede omset, tapi kan biaya operasionalnya gede juga. Komisinya kegerus banyak banget. Bayar iklan, pajak kayak terus bayar host, sewa rumah, listrik, internet, terus gimana itu? Daus living, sabar nasi enggak, kalau Bang Sabar mah videonya dia kenceng banget, jadi aman-aman aja. Videonya keren banget kalau Bang Sabar tuh. Keren tuh, gacor banget kalau Bang Sabar, ini videonya bagus banget ya. Bang Firman, banyak akun masih aman Om? Banyak akun nggak ada yang aman ya. Saya ada teman yang main banyak akun tuh sehari kehilangan 10 akun gitu, diblokir. Nggak ada yang aman, namanya ngakalin traffic tuh kayak gitu ya. Emang bisa Bang di Shopee komisi hariannya melebihi TikTok bisa 3 juta? Bisa sih, dan banyak ya. Kalau tahun kemarin saya masih bisa. Pernah harian itu di paling kecil 6 juta itu pernah ya. Jadi kalau pas rame bisa tembus 9 gitu. Itu zaman-zaman tahun kapan ya? Tahun kemarin sih. Itu bisa kalau tahun-tahun kemarin. Jadi komisi hariannya tuh ngeri-ngeri ya. Jadi sehari dapat komisi 2 juta tuh nangis ya. Waduh, komisinya cuma 2 juta gitu. Itu zaman dulu banget. Tahun kemarin, April lah. Kalau tahun kemarin sih masih enak banget ya. Belum ada GMV Mac-Macan kayak gitu. Nah, ini kan 1,6 dibagi aja, misal komisi dulu gede ya 10 persenan. Jadi sebulan tuh bisa masuk 110, dibagi aja 30 berapa itu. Kalau dulu masih enak banget. Ini dulu tanpa iklan, tanpa GMV-an kayak gitu. Masih enak banget ya. Masih just. Ini Mei aja turun nggak banyak ya, masih 1M. Jadi masih enak. Kalau dulu sih masih enak. Jadi bisa-bisa ya. Tapi kalau sekarang berat sih. Dapat 1 juta per hari aja udah bagus kalau sih saya. Ini Agustus 111, Juli kemarin cuma 200 nih untuk iklan. Jadi hampir mirip-mirip antara Shopee video sama live ya. Shopee videonya berapa? Videonya 179, turun kemarin, turun banyak ya. Sekitar minus 59 jutaan kemarin. Kalau untuk yang di Shopee videonya agak ada penurunan banyak sih. Tuh. Shopee video itu kadang naik banget, kadang turun banget. Oh, ini pas 77 ya, wajar. Tapi untung ini masih ada stabil lah ya di segininya. Untung videonya naik. Pajak tuh soalnya global ya, pajak dari komisi iklan itu gede loh. Misal lah per bulan ngeluarin iklan 10 juta kan pajaknya berarti 1 juta ya. 1.100.000 ya. Itu perlu dihitung ya. Jadi kalau bikin laporan-laporan tuh dihitung tuh. Wah, ternyata iklan kena pajak juga. Dia harus kayak gitu ya. Terus ini sih, apa pengaruh sama algoritma Mas? Saya terwas berdua jam kalau nggak jalan. Nggak begitu ngaruh sih. Mas kalau ikan cepet di awal tadi udah. Bang ada voucher buat top up iklan? Nggak ada ya. Saya nggak ada kerjasama khusus sama Shopee-nya.
Kak Aswar, Om Oren kalau VT yang diiklanin ya sudah ada penjualan, iya yang ada penjualan. Bang, apakah harus satu niche di Shopee? Nggak harus untuk di Shopee video. Tapi kalau untuk live, saran saya kalau bisa ada kategori yang nyambung ya. Bang Firman, hari saya bagus. Wah, keren nih. Keren, keren, keren. Ada beberapa teman tuh malah organik bagus ya. Nggak ngiklan malah bagus. Aswar, Om Oren kalau VT yang diiklankan itu sudah ada penjualan? Iya, betul. Kak, aku mau masuk grup. Grup apa ini? Itu grup kelas ya soalnya. Eskimo Cimbang habis event live Shopee sepi ya. Iya, wajar. Soalnya kalau pas event tuh mereka ngabisin duitnya di pas event ya. Pakai iklan apa Kak? Saya pakai ROAS JMP Max. Bang Firman, VT Orient tuh emang ya sehari minimal berapa video? Bebas sih sebenarnya. Mau satu video ya boleh. Cuman kapan kayanya nanti. Jair outfit bagusnya buka afiliator nggak ya Bang? Iklan produk tapi pop up. Gini, marginnya berapa dulu, profitnya berapa dulu. Kalau profitnya mepet ya, kalau kalian cuma ngambil profit 40% sekarang nggak nutup tuh. Iklan Shopee Live sering boncos Bang. Iya kadang boncos kadang untung gitu ya. Salman Mo, Gotik maksimal VT sehari berapa Bang? Kalau sehari ya, saya nggak ada maksimalnya sih ya. Belum ngerti ya. Ada yang upload 20 masih aman ya. Tapi tetap dijeda ya. Nisa Alia, kalau belum ada yang CO produk baru gimana Kak? Apa ya, diiklankan produk dulu aja ya. Nggak apa-apa untuk testing. Ya memang harus bakar duit sih, apa-apa kalau di awal kalau sebagai seller ya. Gadget budget agak nggak ngotak awal live iklan ngerampoknya saya baru mulai 5 menit hilang 50.000. Iya sama ya, rata-rata kayak gitu ya. Motongnya kalau saya 30 ribuan gitu ya. Coba kalau nggak dibatasin tuh, wah luar biasa. Iklan hari ini parah banget, iya betul. Komisi 5.000 terus dipotong. Iya. Hai Kak, aku dapat technical test buat apply kerjaan, case-nya budget Shopee 70 juta terus bikin media plan. Boleh minta insight Kak gimana strateginya brandnya skincare markup gitu. Saya tuh nggak begitu fokus sebagai seller ya. Kalau saya langsung langsung bagi-bagi sampel kalau saya gitu. Brandnya udah terkenal belum? Kalau saya langsung tak bagiin sampel kerjasama dengan afiliator ya. Terus sisanya diiklanin. Seller udah banting harga tetap nggak ada yang beli Bang. Iya ya, udah banting harga terus masih tetap nggak laku, untungnya udah mepet, akhirnya kolaps ya. Wah ngeri. Bang Firman, kita curiga curangin lagi lah. Iya, gimana caranya? Kalau dulu sih saya metodenya stop and go ya. Jadi pas trafficnya naik, iklannya dicabut, dimatiin gitu ya. Bisa dulu dia kayak gitu, tapi sekarang enggak ya. Nyalain mati malah error. Kadang malah nggak jalan sama sekali. Jarensis padahal bisa aja itu penjualan dari organik. Iya bener, biasanya organiknya diklaim tuh sebagai iklan. Nah ini yang jadi masalah ya, transparansinya itu loh. Ini bingung juga ya. Saya tuh sampai saat ini ya, mungkin udah 3 bulan terakhir belum pernah seumur umur laporan di iklan itu lebih gede dibanding yang di dashboard lah. Rata-rata pasti di bawahnya. Kalau bisa lebih gede di dashboard berarti kan organiknya lebih gede tuh. Tapi nyatanya enggak ya. Jadi semuanya kayak diklaim hasil dari iklan itu loh. Kayak iklan sampai ribuan yang nonton satu aja yang beli. Kalau enggak iklan setiap nambah 100 view bisa laku satu. Ya itu mah lumayan tuh. Organiknya berarti udah bagus. Balik kreatif pajak ya Pak. Iya. Nisa Alia, kalau belum ada yang CO produk baru gimana Kak tadi ya? Bagusnya buka afiliator tadi udah. Emang bisa Bang, tapi komisi hari ini tadi udah ya. Udah terima top creator Orient tapi semua aja view 0. Nggak masalah emang kayak gitu ya. Top creator itu nggak jamin view-nya bakal naik. Bahkan golden tick pun sama ya. Nggak jamin view-nya rame. Lagi sepi banget nih Bang. Iya sama. Hari ini iklannya mabok ya. Iya bener. Kacau ya. Live Bang ini tempat keluh kesah menghadapi Shopee. Iya ini pada ngeluh semua ya. Nggak ada yang kabar. Tadi ada yang rame tuh satu. Keren tuh. Keren. Jangan sampai ada yang tahu kategori produknya. Muammar Sidik, Bang pesanan dari SW suka besar ya kadang gede tapi naik turun Bang sih kalau di Shopee video ya. Punya berapa toko Shopee-nya Bang? Saya untuk saat ini nggak punya toko ya, cuman fokus affiliate ya. Bagus seller stress susah masuk TC. Alasan ditolaknya kenapa? Arena Raya Bang, kalau buat video bagus pakai lagu atau enggak untuk Shopee video? Pakai lagu boleh, cuman yang disediakan sama Shopee aja.
takutnya besok aturan copyrightnya diperketat ya. Aturan udah ada, kita nggak boleh pakai sound yang komersial ya, sound yang ada hak ciptanya, cuman belum dijalankan. Soalnya saya dulu juga ada yang review speaker tuh pakai sound viral ya, tapi nggak tahu kedepannya. Ciwi Shop syarat bisa dapat golden tick gimana? Langsung ketik aja golden tick di search ya. Itu nanti bisa dicek kalian kekurangannya di mana, itu tinggal dicek ya. Ini tak tampilin dulu ya, Casio. Jadi nanti tinggal cek di sini nih. Casio. Tinggal ketik aja, nanti kalian bisa tahu kurangnya di mana ya. Jadi biar tahu kurangnya di mana. Di search ya. Di sini golden tick. Salah. Nih. Dan nanti dicek di situ aja rapornya. Memang ada yang belum muncul, jadi masih bertahap sih. Nah kalau saya tuh yang nggak memenuhi syarat di influence score-nya, sama kualitatif nggak tahu nih. Sekarang nggak detail ya, apalagi yang live streaming jadi susah ngeceknya. Kalau dulu tuh ada lengkap, checklistnya tuh lengkap ya sampai 10 biji tuh. KRV, Mas mau live perdana bang di Shopee pakai JV Max yang bagus berapa ribu? Gini ya, kalau untuk pemula saran saya budgetnya paling kecil dulu 60.000 dulu, soalnya tahu-tahu kalian kesabet 60.000 nangis nanti. Saya kadang di awal tuh langsung kepotong 50.000 gitu, ngeri sih. Jadi jangan pakai budget gede dulu, coba dulu paling kecil 60.000, kalau bagus nanti baru ditambahin budgetnya. Terus untuk ROAS paling tinggi dulu di 50. Peli, Kak kalau toko baru ada satu produk yang harus dilakukan apa dulu Kak? Baru ada satu produk, waduh, ya iklan produk aja pakai JMV Max ya. Arkistor gagal dapat golden tick alasan belum tahukan media sosial, padahal udah ditahukan plus udah posting juga. Ditambahin lagi ya, kayak dari apa ya, minimal tuh TikTok, IG, terus nanti tambahan kayak Facebook dan segala macam. Dan kalau bisa sosial medianya yang pribadi yang bisa nampil muka tuh. Bunga bang, kalau iklan SV terjual masuknya kemana bang? Ada di laporan iklannya itu juga ada sih. Jadi dalam bentuk angka doang ya, kadang kejual 2 atau 3 gitu. Coba kakak buat produk baru dan toko baru JMV atau budget berapa ya? Wah, saya nggak begitu fokus jadi seller ya, jadi nggak tahu ya. Ya kalau budget iklan sih pasti mulai dari yang terkecil dulu buat riset ya. Bang Firman, saya kagak pernah iklan om, kemarin dapat saldo iklan 1 juta dari Shopee malah boncos. Keren tuh, berarti organiknya bagus ya. Emang kalau organiknya udah bagus, iklan tuh kadang ya cuman buat tambahan doang ya. Cuma buat pancingan doang di awal gitu ya. Untuk akun saya satunya itu juga gitu, kadang iklan tuh cuman buat pas di awal doang, pendorong di awal, setelah itu bagus sebenarnya. Kadang malah omsetnya lebih gede kalau nggak ngiklan, itu lucu banget ya. Wah, gimana sih Shopee ngiklan malah jadinya sepi gitu ya. Farudin, untuk settingan set ROASmu gimana bang? Saya biasanya dari range-nya 40 sampai 50. Jadi range-nya itu pakai ROAS gede lah intinya ya. Ari Julati, lihat di YouTube saya ada tuh tentang setting ROAS ya. SVVT perdana lakunya berapa lama mas? Wah kayak macam-macam ya. Ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, ada yang setahun baru kejual, itu juga ada ya. Karena ya bang, affiliator baru sebulan rencana mau bakar duit, gimana strateginya? Wah disangar nih. Sampai video masnya. Saran saya kalau yang punya budget buat iklan itu pakai iklan view dulu coba. Jadi kalau kalian udah bikin video yang bagus ya, yakin barangnya udah oke, cari yang komisnya gede ya, cari produk yang komisnya di 10.000 coba diiklanin. Pertama iklan view dulu, setelah itu baru iklan penjualan. Tapi kalau nggak ngasih penjualan, mending ganti video yang lain. Baimi Pari, maaf kak saya pemula, gimana bikin iklan di video? Video apa ini? Shopee apa TikTok nih? Kalau di Shopee tinggal masuk ke fitur promosi ya, itu ada di menu pusat kreator. Masuk ke menu live dan video, terus di sini ya, iklan video nih. Saya iklan sehari cuma 1 aja, tapi iklan Shopee video pun sekarang juga macet nih, jelek ya untuk terakhir ini, berarti sama rata semua nih. Bang kalau ori semua kok daftar top kreator ditolak alasnya ada video tidak original? Coba dicek ada watermark yang nggak sesuai dengan username atau nama akun nggak. Cap Rahman, mas lebih potensi mana jadi seller atau affiliate? Saya seller baru mau terjun affiliate. Kalau saya jadi affiliate sih, minim resiko ya untuk saat ini. Dan lagian Shopee juga agak kurang bagus nih iklannya. Kalau affiliate ya itu kan masih bisa organik gitu loh, nggak usah pakai iklan masih bisa. Kalau seller sekarang kayaknya udah susah ya. BLHFS dan resikonya lebih kecil sih affiliate.
Emang komisinya kecil, ya cuman kan kita kejar faktor kalinya. BA Basic Bank akun Shopee Live-ku kok nggak ada yang beli ya, kalau nggak diiklankan gimana bang caranya biar rame bu? Pertama dievaluasi dulu aja untuk apa namanya produknya di etalase yang nggak ada klik dikeluarin dulu, evaluasi hostnya juga, terus nanti baru ngiklan ya. Mail masjid bang video ori semua kok daftar tadi udah. Bang cara mengatasi no view gimana? Simple, tinggal ditonton sendiri dulu terus nanti di share ke sosmed untuk videonya. Bang saya atur ROAS 14 live, ditontonnya sekali aja. 14 live average Shopee tapi view-nya stuck 2 sampai 3 apa harus diturunin lagi bang? 14, wih gila, ROAS 14 saja stuck ya. Itu emang bisa nutup biaya iklannya kayak gitu kalau ROAS pakai segitu. Saja ROAS 40 kadang nggak nutup loh untuk biaya iklan loh. Kalau saya udah nggak nutup itu. Saja ROAS paling kecil di 40 loh. Mau diturunin ke berapa? 1:1, ROAS 1 berarti. Iklan 1 juta, omset 1 juta. Komisinya berapa ini? Soalnya affiliate itu butuh yang komisinya gede ya. Jadi ROAS tuh harus yang gede juga. Aisyah Nur, di Shopee yang nonton 10 besoknya kadang hilang sisa 7. Itu karena ada yang menonton berulang. Jadi Shopee itu balik lagi ya. Sistemnya busuk. Jadi kalian nonton berulang pun dihitung, nonton sendiri pun dihitung. Lucu ya. Kalau di TikTok kan kita ngulang-ngulang video itu nggak dihitung ya. Di Shopee itu dihitung, tapi besoknya dinolin lagi. Aku jangan ngajuin sampel di Shopee nggak ada respon, emang suka gitu. Iya, sellernya nggak ada yang kurang teredukasi lah soal sampel gitu ya. Banyak yang cuek dan banyak yang cuman iseng, cuman bikin buka sampel doang biar menarik afiliator. Lemulan kriteria kualitatif itu maksudnya apa? Ini ya. Kreatif kualitatif itu mulai dari kontennya harus menghibur, terus menarik, menjual. Standarnya ribet. Jadi nggak bisa kalian review produk cuma digoyang-goyang gini doang pakai musik gitu tanpa ada keterangan apapun tuh udah nggak bisa ya. Harus ada penjelasan produknya. Masih jalan berapa studi bang? Saya 2 ya, yang lainnya itu buka tutup ya. Jarang sih suka Shopee bang, maklum Shopee kan di negara iya dia punya kuasa sendiri pokoknya. Bang video ori semua kok daftar tadi udah. Kalau sudah iklan 50 turunnya yang bagus berapa kak iklannya? ROAS iklan maksudnya ROAS 50 ya. Coba ke ya udah kalau memang 50 bagus jangan diturunin ya. Ya kalau untuk nambah budget biasanya di 2 kali lipatnya 50 bagus tambahin. Rumah Abias di aku influence score nggak ada bang. Influence score itu kayaknya hanya khusus yang live streaming deh. Kalau yang main video doang berarti yang kualitatif doang yang di bawah ya. Aku Javiti mentak 100 view tiap tismas biar bisa naik. Ya diiklankan aja. Watis jarak kriteria 1 2 itu berapa lama bang? Yang satu aku udah menulis, yang 2 kosong. Nggak bisa dipastikan berapa lamanya ya. Itu suka-sukanya Shopee pokoknya. Ada yang sebulan, ada yang tinggal nunggu aja ya. Misal nunggu antrian gitu ya. Ada yang 2 bulan nggak lolos, 4 bulan juga nggak lolos gitu ya. Bunga aku ngiklan di SW terjual 4 tapi di dashboard tidak muncul bang. Diingat-ingat iklannya di hari apa, terus laporannya itu di hari apa. Biasanya salahnya di situ. Misal iklan hari ini, ya laporannya besok ya. Bang Yandri seller dan affiliate juga ya. Kalau seller sekarang cuma di TikTok ya, bukan di Shopee ya. Denny, saya live coba iklan pakai ROAS 40-50 ya nonton nggak ada mas. ROAS 12 saja yang nonton nggak ada. Ya memang iklannya Shopee kayak gitu ya. Nggak jamin iklan ROAS kecil ternyata terus view-nya banyak tuh enggak. Kadang malah double boncosnya. Kalau ROAS kecil, penonton udah nggak ada, penjualan apalagi, dan budgetnya cepat habis. Triple berarti. Ikipo kalau live rekaman gimana bang? Berseliweran banget di Shopee. Itu nggak akan habis sih. Soalnya kan pelanggarannya ringan ya. Paling cuma dihapus akun. Ya paling lama seminggu lah di ban gitu ya. Paling lamanya sebulan tuh dihapus. Ada yang sebulan, ada yang seminggu tuh. Misal saya geser sedikit kak, coba penjualan iklan dengan pengeluaran iklan besaran mana kalau supaya nggak boncos. Kalau maksudnya apa ya? Pengeluaran iklan, penjualan iklan. Tergantung komisinya ya. Kalau di saya rata-rata komisi 5-10%. Rata-rata 8% lah ya. Jadi kalau iklan 100.000 minimal itu saya dapatnya harus di 4 juta itu baru sehat ya. Mark review, mas kenapa akhir ini iklan video Shopee sedikit boncos ya setelah tanggal kemarin? Iya sama, ini yang awalnya bagus jadi jelek. Nih kayak gini contoh nih,
Yang kemarin masih bagus ya, masih kejual lah 4 ya. Yang terakhir ini iklannya habis 20, penjualan cuma satu doang. Nah, kita lihat ya secara grafik tuh. Itu udah kelihatan kan kalau turun. Dengan metode iklan yang sama, nggak ada yang diotak-atik, turun. Ya karena emang orang udah nggak belanja lagi, nunggu payday biasanya. Mas kenapa ini tadi ya, nyetak segitu saldo iklannya jadi gem. ROAS itu apa bang? ROAS itu perbandingan antara jumlah iklan yang dikeluarkan sama omset yang didapat. Singkatannya return on ad spend. Jadi itu buat apa ya? Ngukur efektivitas iklan. Andi bang ROAS 25 tapi nggak naik. Bang lama banget tapi kalau yang auto cepet naik tapi iklannya cepet habis. Ya kayak gitu. Makanya jangan pakai rekomendasinya dari Shopee. Ya emang iklannya lagi jelek sih mas. Jadi mau dipakai ROAS 1:1 pun mungkin juga. Ya gimana ya? Ya cuman iklannya habis doang. Orang nggak ada yang beli. Orang udah mulai apa ya? Belanjanya kan udah selesai di tanggal 88 kemarin. Putri cari iklannya jadi irit banget bang. Walaupun ROAS 14 kayak nggak jalan. Ya emang lagi error ya. Mau diapa-apain juga nggak bisa ya. Ini udah di luar kendali soalnya. Makanya kalau ada yang minta solusi nggak ada solusi dulu ya. Soalnya apa? Digedein ROASnya juga nggak ngaruh. Dikecilin juga nggak ngaruh. Etalase dirombak juga nggak ngaruh gitu ya. Jadi ada kondisi di mana kita sudah apa ya? Kalau emang udah di luar kendali mending dibiarin aja. Wah ya store video tanpa wajah apa bisa golden tick? Bisa banget. Banyak yang sudah golden tick tanpa nampilkan wajah. Iki pokoknya tunggu 2029 deh bang baru saya jualan balik lagi. Iya ya. Nunggu ekonomi stabil. Wah ini tunggu satu periode ini selesai. Ini tahun paling gaduh sih ya. Tahun paling gaduh. Nggak tahu kok banyak masalah nih negara sekarang. Pusing ya. Ini kalau BI terbukti itu korupsinya sampai triliunan tuh ya, uang luar biasa nih. Kepercayaan orang akan perbankan akan turun ya. Pusatnya langsung bos, BI loh korupsi. Ada yang benar ya quote-nya, ada di masa dimana tiap scrolling tuh kita lihat kekonyolan negara ini. Nggak ada berita bener ya. Rekomendasi apa riset produk mas? Kalau saya pakai Shoptick ya, cuma Shopticknya lagi error nih. Coba udah normal belum ya? Kayaknya belum sih ya. Jadi harusnya di sini tuh ada yang live streaming berapa gitu ya. Jadi masih agak error. Ini nggak tahu nih, jangan-jangan Shopee mulai menutup akses untuk bisa ngakses ini ya. Mulai nggak asik lagi nih Shopee. Ngeselin jadinya. Ini pasti kan ada yang nge-live ini. Coba ya. Nggak ada ini, nggak muncul ya sayangnya. Sayangnya nggak muncul. Biasanya itu ada yang live berapa gitu. Ini nggak ada, nggak muncul ya. Kalau ngecek komisi sih masih bisa, masih aman. Video tanpa aja udah. Saya gitu. Saya gitu, Kaca Bermawan ya. Saya gitu mas pernah kasih sampel sampai 5 pieces tapi afiliator buat video cuma satu dan jelek videonya. Waduh. Iya, itu malah rugi sampel bener. Apalagi sekarang susah ya. Jadi kalau nggak dapat afiliator yang rajin banget itu barang susah kejual. Muhammad Rangga, kenapa kalau diiklankan malah boncos ya bang ya? Karena iklan itu hanya sekedar upaya ya untuk menambahkan traffic. Jadi untuk soal penjualan pasrahkan sama pembelinya ya, algoritma juga. Aku jamas ada yang bilang cara ya, hilangin shadow ban TikTok itu dengan nggak upload berapa hari, bener nggak? Termasuk bener. Soalnya kita nggak tahu cara tepatnya seperti apa ya. Saran saya itu dicoba ya teman-teman. Jadi jangan ya boleh kita skeptis ya, percaya nggak percaya gitu ya, teman dicoba. Banyak kok cara ngilangin shadow ban. Yang pertama diliburin. Ada yang login logout. Ada yang diatur ke private terus public lagi. Ada yang dihapus videonya beberapa gitu ya. Yang view-nya jelek. Ada juga yang dengan cara diiklankan. Ada yang dengan di-live-in selama 2 jam. Banyak cara sebenarnya. Cek penjualan bang. Penjualan hari ini berapa ini? Paling belum ada 3 juta totalnya. Tuh siang tadi itu cuma di 1,5 juta. Terus malamnya di 1 juta dong. Ini nggak nyampe 1 juta kayaknya. Lagi sepi banget ya. Untuk iklannya hari ini habis berapa? Iklannya hari ini habis 85, penjualan 2 juta. Tapi ini nggak real ya. Kemungkinan cuma masuk sekitar 2 jutaan doang. ROAS-nya di 32. Ini semoga kalau bisa kayak gini terus bagus nih. Bagusnya di malam doang. Kalau siang tadi tak matiin sengaja. Tapi nggak ngiklan tuh nggak ada penjualan loh nih. Ini kalau tanpa iklan kayak gini. Deng. Dari jam 12 sampai jam berapa ini? Sampai jam 4:30 itu nggak ada penjualan sama sekali. Luar biasa kan Shopee ya. Nggak ngiklan nggak ada penjualan.
Dari Arena Raya, tanggal baik untuk iklan bang, tanggal berapa untuk sampai video? Mulai kalau sebelum tanggal kembar lah gitu ya. Kalau misal kemarin 88 tuh dari tanggal 7 tuh udah mulai iklan. Muhammad Rangga. Kenapa kalau diiklankan masih malah boncos ya? Karena cuman upaya aja ya. Namanya iklan itu cuman nambahkan traffic doang. Biar ACC live pakai PC gimana bang? Kak Simple Bro. Yang penting sudah live rutin pakai handphone tuh biasanya diterima dan nggak dalam masa pelanggaran. Rumah Maulana aku sering boncos mas iklannya di Shopee. Ya sama, saya kadang juga beberapa hari tuh seringnya boncos ya. Nggak mungkin mau mulus terus profit terus. Kayak kemarin kan boncos tuh. Komisinya cuma 300.000 dari live, 400.000 ya. Ngiklannya 350. Komisinya yang masuk cuman kalau dari live kemarin cuma 400-an ya. Ya profit 50 tapi kan belum bayar hostnya. Dari tukang review, aku kok pas nggak pasang iklan ada yang CO, pas iklan nggak ada yang CO sama sekali. Ya semuanya itu tergantung akun ya, tergantung produknya juga ya. Kalau emang dia organiknya udah bagus berarti oke ya. Kalau aku saya kayaknya udah ketergantungan iklan karena saingannya itu brand besar. Dan saya nyarinya barang yang komisi gede-gede itu kan persaingan pasti gede juga ya. Itu auto apa manual bang? Auto ya, JFV Max auto semua. Untuk ROAS-nya di set ke 40 sampai 50. Aku gratis memilih seller yang kalau minta sampel bisa direspon mas. Elektronik itu sebenarnya banyak. Saya aja ya saat ini ya, misal request ke 10, paling satu doang yang respon gitu ya. Toko banyak pajaknya, iya pajaknya double ya kita itu sebagai seller tuh banyak juga yang kena ya. Average sih enak ya, kalau seller tuh kasihan juga pusingnya. Mereka ada pajak penghasilan, pajak buat iklan kan juga dipotong. Belum nanti pajak dari penjualan besok kan dipotong itu. Jadi udah langsung dipotong gitu lah intinya. Hanan Ave toko Tokpi itu bisa untuk TikTok juga kah? Nggak cuman khusus di Shopee doang ya. Tukang review, apa ini nggak PL bang? Live bawa-bawa orange banget. Boleh saya nyebut TikTok, Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak kan nggak ada keranjang kuningnya. Kalau nggak ada keranjang kuning nggak masalah nyebut Shopee dan segala macam nggak masalah. Karena nggak jualan ya. Kepo 8 dari 10 teman saya gulung tikar, entah itu jual offline online, emang mesti tunggu 2029 semoga. Wah lama banget mas, masih lama banget itu. Ya offline online emang lagi sepi ya, harus siap lah ya. Mode survive dulu. Diet kali itu CFV lah berapa jam mas? Dari jam 6 pagi. Hanum Stores ID. Wah tinggi banget efektivitas. Ini jelek termasuknya. Biasanya saya di berapa ya? Kalau kemarin sih jelek ya. Kalau hari ini sih lumayan ya. Biasanya itu di 40-an. Nah ini 32. Termasuk jelek kalau di saya. Kalau di 30 gitu masih mepet ya. Produk yang penjualannya udah bagus apa masih perlu iklan biar tambah banyak ECO? Kalau emang kalian ada budget khusus sebenarnya diiklanin sih buat jaga momentum ya. Dia kali inilah sepi gara-gara daya beli turun apa emang algoritma Shopee lagi buruk mas? Semua faktor pengaruh ya. Pertama emang kondisi ekonomi, terus daya beli, kondisi politik, kebijakan Shopee untuk seller atau affiliate ya. Sekarang ada pajak juga, terus biaya admin naik, voucher turun, terus apalagi ya, gratis ongkir kadang juga nggak dapat. Apalagi terus sekarang prioritas pop up juga hanya untuk seller. Banyak ya faktor. Terus update iklan terbaru nih, update iklan JV Max udah nggak efektif ya, nggak kayak dulu lah intinya. Ya dulu tuh iklan jalan boros gitu ya, tapi omsetnya gede. Kalau sekarang habis iklan doang. Dari Kailester Bank cara iklan lihat duitnya di mana ya? Di saldo. Dimasuk ke menu iklan lagi aja. Itu ada nanti saldo. Baca kalau kita pasang target ROAS. Jadi kalau misal ngiklan ya, itu tak tampilkan. Aduh, ada puzzle untung ketahuan. Hampir aja ke off ya. Saya jarang buka ini, harus dibuka terus berarti ini. Hampir kena puzzle. Kalau enggak berhenti nih live-nya tadi. Nah, lolos. Kalau budget iklan, saldo iklan kan ada tuh saldo iklan video di atas nih. Nanti masuk ke pusat kreator aja. Kalau dari pusat kreator live video itu nanti masuk ke menu iklan live tuh. Nah, nanti kan duitnya bisa kelihatan di situ ya. Tuh. Ini performa iklan saya 1 bulan ya. 1 bulan terakhir. Dapat ROAS di berapa? ROASnya 36. Aslinya nggak nyampe ya. Penjualan iklan tuh 228. Realitanya cuma 100 juta, 180-an. Jauh banget pokoknya. Waduh ya penjualan. Apa cara iklan? Terus kalau kita pasang target ROAS tinggi meskipun rekomendasi ROAS dari Shopee lebih rendah, apakah bisa? Semua tuh nggak ada yang pasti ya mas. Saran saya dicoba dulu. Kalau saya pasti set ROAS tinggi, karena kalau ROAS di bawah 40 tuh rugi biasanya. Hello boy, cara ngeset ROAS 40 kalau pakai HP gimana sih caranya tuh JV? Kan ada mas. Kalau JV kan tinggal diatur aja, nanti tinggal diaktifin aja yang JV-nya. Nih. Kalau untuk live streaming ya, nanti masuk ke menu iklan gini.
Kalau misal buat iklan baru ya, itu nanti ini dinyalakan dulu. Yang ini. Aktifkan iklan CMV ini dinyalakan dan nanti di set sendiri di bawah 50 gitu. Atau bebas lah, mau satu juga bisa nih. ROAS 1 50, maksimal 50 ya. Terus tinggal di set harinya. Di situ ngaturnya. Jadi dinyalakan dulu untuk yang CMV Max-nya. Terus Saruda Garuda Muda, Mas ekonomi gelap iya. Tapi kata BPS ekonominya lagi naik. Kata BPS ya. Masih ada yang percaya sama Badan Pusat Statistik gak sih? Katanya ekonomi naik, meroket. Roketnya nukik, roketnya kebalik. Cara iklan yang baik. Waduh, ini jawabannya panjang ya. Kak, Shopee Affiliate apakah harus ngiklan, Kak? Untuk saat ini ya, kalau di akun saya iya sih. Saya kalau nggak ngiklan ya gitu-gitu aja. Ini bukti tadi kalau siang nggak ngiklan nggak ada penjualan nih dari jam 12 sampai jam 3. Kalau di akun saya kayak gitu. Di akun lain sih belum tentu ya. Kadang ada yang bagus juga tanpa iklan. Dulu Jaya Pakat Affiliate bisa beli itu tanpa lihat harga. Iya, sekarang kadang token listrik telat kantor ngisinya. Saking harus di press ya. Efisiensinya banyak banget saya tuh. Efisiensinya banyak. Kayak AC itu ya kalau pagi nggak dinyalain sekarang. Jadi nunggu jam-jam 10 nanti baru dinyalain. AC-nya gede 1 PK ya, jadi boros banget listriknya. Mas Shopee Affiliate apakah harus ngiklan tadi deh? Semua perada drop ini Kak, ya. Yaitu yang nggak jadi beli kehitung ke penjualan. Iya betul sekali. Mau itu dibayar atau nggak dibayar tuh dihitung loh. Belum kalau retur. Jadi sekitar 30% tuh duit hilang ya. Komisi hilang. Satu ini siapa campur-campur bagusnya. Kalau untuk video campur aja. Kalau untuk live streaming kalau bisa kategorinya jangan campur ya. Misal beda kategori harus ada yang terkait. Misal skincare sama beauty gitu ya. Asanti JTN jual apa Mas? Itu ROAS 50. Elektronik ya. ROAS 50 itu cuma settingannya doang ya. Tapi realitanya kan dapatnya ya cuma di 30-an. Jadi targetnya rata-rata yang kecapai itu cuma sekitar di 32. Lah kok beda tampilnya Pak? Kalau dari HP beda ya? Sama sih sebenarnya. Ini untuk seller atau untuk affiliate nih? Sebenarnya sama aja sih tampilnya. Kita bisa-bisa mikir iklan sama komisi pemerintah malah pakai. Iya itu loh, kita mikirnya double loh. Iklan kena pajak, penghasilan kita kena pajak, komisi yang diterima dipotong Shopee sama potong pajak, gila ya. Stres banget ya, double pajaknya itu. Yang paling nggak terima tuh saya pajak iklan, serius. Belum tentu cuan kan, kok udah dimintain pajak gede lagi 11% lagi. Pajak iklan tuh paling ngeselin sih menurut saya. Kalau pajak penghasilan oke ya. Itu duit yang benar-benar kita terima. Lah iklan gimana? Iklan kan belum tentu profit ya, belum itu cost ya. Pengeluaran nih, tapi dipajakin, kurang ajar ya. Ya bukannya anti pajak ya, tapi kalau memang pajak penghasilan sih oke, tapi kalau pajak iklan tuh kayak gimana gitu. Ibarat kalian belum jualan ya, belum dapat duit udah dimintain. Kayak preman ya, dimintain duit duluan di awal. Masa Ekman, Mas iklan live gimana nih? Aneh banget ya. Dari tadi nggak ada yang bener ya iklan. Wow, iklannya jos banget hari ini gitu nggak ada ya. Ikepo BPS-nya gila itu. Iya, BPS-nya sudah di tahap stres itu. Dapat angka dari mana gitu loh kok bisa bilang ekonomi naik gitu. Ya IHSG aja turun sampai kandas-kandas kayak gitu ya. Kayak kita orang bego aja. Ditipu data. BPS juga alat politik kan. Jadi tergantung yang nyetirin siapa. Bisa diatur. Terus TikTok affiliate sekarang kayak yang susah ya Mas, agak kayak dulu. Iya. Jadi kalau akun-akun lama itu juga termasuk kena ya. Jadi untuk FYP ya udah berapa tahun saya tuh udah di TikTok sekitar 4 tahunan lah ya. Nah FYP itu paling sebulan tuh bisa sekali gitu ya. Kalau sekarang setahun tuh paling sekali atau 2 kali video doang. Dengan upload ribuan video ya. Yang FYP paling cuma 1-2 doang. Nida Arsyanti Bang, kalau nunggu luck keberuntungan tuh agak lama ya. Bisa sih FYP tanpa iklan ya, tapi itu untung-untungan. Nida Nisa Bang, kalau akun jalan organik pop up lancar tapi nggak terlalu profit, baiknya iklan atau organik aja? Aduh, saya nggak bisa nebak ya kalau kayak gini tuh pertanyaan prediktif, jadi nggak bisa nggak bisa ngeramal lah bagus atau enggaknya. Semua kan tergantung, saya nggak tahu produknya apa, performa hostnya seperti apa gitu ya. Kadang ada yang ngiklan jadi bagus, ada yang nggak ngiklan juga tetap oke gitu ya. Terus itu profitnya seberapa itu kan juga ada hitungannya. Jadi saran saya dicoba dulu sih.
Sehari iklan berapa kak? Saya budget di 500 ya. Kalau data pemerintah aneh, dari ekonomi meroket kenyataan parah, kata pemerintah pengangguran belum kenyataan. Iya sih, kebalik-balik datanya. Jadi apa yang diomongin pemerintah tinggal dibalik aja, itu nanti jadi fakta. Bang, bagusnya iklan berjalan terus apa tiap hari dinonaktifkan terus buat iklan baru? Lebih bagus nonaktifkan bikin baru kalau saya ya. Kadang kalau yang berjalan terus nyangkut di hari kemarin. Misal kemarin ROAS-nya bagus ya, itu masih kehitung ruas kemarin tuh. Yang hari ini biasanya kurang bagus. Iklan hari ini udah jalan berapa bang? Tadi siang tuh saya matiin ya iklannya, jadi cuman kemakan 85. Iklan di daftar Shopee Affiliate pakai LPP lama bisa mas? Harus dipadankan dulu, harus yang 16 digit sekarang. Hello boy, ROAS untuk Shopee Video Affiliate, cara set GFV-nya pakai HP gimana metodenya? Punya saya belum ada ya untuk Shopee Video yang pakai ROAS. Mas Glowstone, Mas ROAS untuk iklan produk sebetulnya harus berapa? Shopee merekomendasikan sekian-sekian. Wah, saya nggak begitu fokus untuk di seller ya, saya fokusnya di affiliate di sini. Raya, bang iklan kalau lagi nyedot banget baiknya gimana? Tak matiin tadi. Tak matiin malamnya bagus ya. Efektif juga gitu. Nih contoh nih. Tadi dari jam, jadi setelah jam berapa ya? Setelah jam 7 ya berarti ya. Nah, pokoknya jam 7 tak matiin. Memang selama dari jam 7 sampai jam 3 itu nggak ada penjualan. Penjualan cuma 2 ya. 3 ya. Cuma ada 3 penjualan, tapi malamnya oke sih itu. Ini bayang, ini kalau nggak ngiklan langsung dimatiin sama sekali. Nggak ada penjualan sama sekali. Dan ini curangnya, ini organik aja dihitung nih. Tapi gitu ya. Ini laporan iklannya dihitung semua ya. Ini contoh kalau nggak ngiklan ya nggak ada penjualan. Bayangin nih. Ini hostnya ngamuk-ngamuk tuh. Ini gimana nggak? Cuman orang pada masukin keranjang dong, nggak pada beli. Ya wajar ya. Terus itu udah iklan masih itu. Emang punya saya tuh yang nonton 2 itu udah rame itu maksudnya. Jadi kalau yang nonton 5, 6 tuh rame banget. Nah kayak gitu tuh yang nonton live. Tapi yang nonton segitu aja saya pernah ini beberapa kali masuk leaderboard loh. Saya juga heran sih. Yang dihitung tuh konversi ya, bukan penontonnya ya. Percuma penonton rame tapi nggak beli, itu malah live kalian jelek berarti. Terus sudah dikelangkan masih 2 yang nonton, masih ya emang sepi ya. PTR Bang, apa benar semakin sedikit modal ikan semakin sedikit juga closingnya? Kalau gini ya, kalau kasusnya budgetnya habis ya pasti iklannya berhenti, otomatis ya penjualannya berhenti juga kan. Tapi nyatanya kalau budget gede ya juga dihajar sama Shopee. Mau gimana lagi ya, serba salah kan kalian. Misal, wih budgetnya masih gede nih, di malamnya dibantai kalian kayak gini contohnya. Ini ada yang coba top up budget gede gitu atau nggak dibatasi, dibantai kayak gini kan. Yang biasanya kemakan per jam cuma 10.000 tapi ada penjualan gini, tahu-tahu kayak gini nih, jebret. Untung ada penjualan, kalau nggak ada penjualan ngeri nih, 40-50 nih per jamnya, ngeri kan. Aneh kan, anomalinya aneh kan. Di awal lebih aneh lagi. Kalau kayak gini nggak apa-apa, oke penjualannya gede ya. Tapi kalau kayak gini yang ngeselin nih. Jadi ngiklan 40, penjualannya cuma berapa itu. Jadi langsung dihabisin. Shopee tahu nih, wih penjualannya gede nih, dimintain lagi gede sampai habis duitnya. Pokoknya Shopee nggak mau rugi lah intinya kayak gitu. Ngeri. Shopee gini banget ya. Jadi intinya nggak mau rugi sih mereka. Jadi kalau ada penjualan gede mereka akan motongnya gede juga. Jangan sampai ROAS-nya bagus. Evaluasi produk berapa? Sini NPWP lewat jasa banyak ya. Kalau misal ada teman kenalan pajak, mending suruh temannya aja. Kata Kemenko zakat harus ke pajak. Oh iya dong. Jadi harta kalian tuh ada, sebagian dari harta kalian itu ada hak untuk para pejabat ya teman-teman. Nah itu perlu diingat teman-teman. Baru tahun ini saya dengar kayak gitu ya. Zakat sama dengan pajak, ngeri ya. Pada jasa buat NPWP ada tuh banyak tuh. Gara-gara MBG emang gratis ya. Tapi banyak yang keracunan juga. Saya tuh malah takut ya, anak saya tuh besok mulai di sini lagi mulai kan. Tapi lihat berita pada keracunan gitu. Iki Pokal 5 juta itu disebut kaya. Omset Mas Yanti di tahun kemarin disebut 9 naga. 9 naga. Wah, lucu Mas, asli. Dari Wahyu Rian. Sini bikin apa itu. Ngadol. Kak, live habis event ini biasa sepi banget, apa cuma akun? Ya wajar ya gitu. Tapi ini sepinya keterlaluan sih. Kalau biasanya itu ya nggak sepi-sepi amat lah gitu ya. Nggak sampai parah ya. Tapi ini agak parah sih emang. Ketinggalan aku bang, nggak apa-apa. Rahasia official FYP pakainya iklan apa kak? Kalau saya biasanya tetap iklan penjualan sih kalau memang lagi turunnya. Ya kalau mau ngikutin tutorial YouTube bisa. Saya aja nonton tutorial itu sampai 2 atau 3
kali ya itu baru paham. Emang serumit itu ya, mau bayar pajak aja susahnya. Thank you Mas Mamanov udah follow ya. PTR evaluasi produk per berapa hari Bang? Saya biasanya 3 hari sekali. Jilanisa Bang, mending iklan yang sudah menjual belum dan mending iklan versus yang banyak penjualan? Kalau saya jelas, ngiklan itu untuk video yang sudah menghasilkan penjualan secara organik sebelumnya. Saya malas untuk ngetes itu ya, buang-buang duit apalagi kalau di Shopee ya. Saya rumah tumbuh 3 bulan nggak live, nyobain live lagi tapi pop up gak keluar padahal iklan jalan. Solusi gimana Kak? Mau live terus juga nggak ngaruh kok. Emang live-nya lagi sepi ya. Ya memang dunia live streaming Shopee memang kayak gini udah. Apalagi 3 bulan ini udah ada banyak perubahan ini. Masuk sudah beda dunia sekarang. Jadi algoritmanya udah beda semua kan sekarang. Dari iklannya, dari sistem pop up-nya gitu ya. Ini saya yakin banyak ini produknya yang di etalase pasti banyak dari seller yang live juga atau dari brand-brand besar biasanya. Rumah canggih. Jadi kalau sekarang pop up itu prioritas hanya ke seller. Affiliate nggak bakal dapat pop up ya kalau misal sellernya itu nge-live ya. Rumah canggih iklannya dimatiin atau jeda, kalau matiin bikin baru, dimatiin bikin baru. Jadi matiinnya lama ya. Kalau dulu saya cuma berapa menit doang, sekarang tak matiin sampai 6 jam gitu. Satu sesi tak matiin. Jadi tadi dari jam 7 ya, jam 7 sampai jam 3 dimatiin, nyalainnya malam. Jadi saya ngaktifin pas jam-jam ramai saya lah intinya. Dari jam 5 sore itu udah mulai bagus ya. Itu hari ini. Untung ya, semoga ini bisa kejar targetnya. Untuk buat nutup biaya kemarin iklannya. Mas itu lihat grafik iklannya di mana? Ini dashboard seller ya. Kalau untuk di handphone aplikasi nggak ada, tapi harus buka seller teman-teman kayak gini. Pak, mending iklan yang sudah menjual belum dan mending iklan yang banyak penjualan tadi udah ya. Pak Yan sing gacor stop kontak produk lainnya anyep kasih masukan Bang. Ya memang kayak gitu ya. Kadang kalau jadi affiliate itu ya yang laku barangnya itu terus. Jadi kita tinggal cari turunannya aja. Nanti coba cari stop kontak lain yang beda tipe, beda seri gitu. Kalau enggak main di alat listrik lain kayak saklar, fitting, lampu LED kayak gitu ya. Itu bisa. Jadi kita cari produk yang relevannya, produk turunannya lah, kabel-kabel gitu ya. Gombel branded iklannya kalau dimatiin nanti algoritmanya berubah kan? Ya pasti berubah lah, pasti berubah. Setiap ada perubahan tuh pasti ada. Kadang didiemin aja berubah kok algoritma itu. Jadi kita nggak ngotak-atik apapun pun berubah juga algoritma itu pasti ya. Makanya agak susah bandinginnya. Kalau dimatiin nyalain atau budget itu ngaruh nggak ke algoritma gitu ya. Itu susah, perhitungannya susah ya. Julia, Bang mending iklan yang udah menjual tadi. Mas untuk set modal iklan di awal banyak atau minimal dulu? Paling kecil dulu. Mas di Shopee hari ini drop ya? Iya, udah 3 hari ini terakhir ya. Pokoknya setelah tanggal 88 itu ya. Ditautin ke Tokped Affiliate nggak? Ditautin ya. Cuman Tokped kan udah mau meninggal itu. Hari ini mending top up gede apa kecil Bang? Kalau saya top up itu cuman buat apa ya? Biar nggak ribet aja sih. Biar nggak ribet apa ya? Harus sering-sering top up gitu ya. Jadi top up-nya langsung 1 juta gitu. Itu aja paling cuma 3-4 hari udah habis ya. Rilis terus. Tapi hari ini sepi ya kayak daripada kemarin. Iya, dari setelah tanggal 88 tadi. Kak Julia tadi tak jawab ya, jadi jangan nyepam. Jadi Mas kreator marketplace itu apa Mas di TikTok? Kreator marketplace itu buat ngecek, buat nyari afiliator. Jadi kalian nggak usah nyari-nyari riset ya. Itu fitur untuk seller sih sebenarnya. Basri, waktu tonton 15 detik, retensi 20%, organik jual 5 lebih, iklan profit besok purchase hasil boncos. Ya memang belum tentu sih. Iklan tuh belum tentu ada penjualan, ngasih penjualan. Aku ngiklan Mas 100 untuk penonton. Oh ya, untuk penonton bisa. Kalau punya saya iklan penonton tuh nggak efektif ya karena produknya elektronik. Udah berapa kali nyoba ya, untuk iklan penonton tuh nggak begitu efektif. Untung malam ini saya tadi aktifin ya. Kalau saya tadi sempat skeptis saya, nyalain nggak ya, sempat takut nyalain iklan tadi itu. Ternyata bagus ya, udahlah, syukur alhamdulillah. Produk yang ada di keranjang kuning tetap dapat komisi. Produk yang ada di keranjang kuning apa tetap dapat komisi kalau tidak ada di showcase? Tetap masih ya. Showcase itu cuma buat etalase doang ya. Yang penting dia tertaut di video atau kalian linknya, klik link sumber linknya dari kalian. Hello boy, daerah mana Kang tinggalnya? Saya di Kebumen Jawa Tengah ya. Tengkulak di rumah. Ads video memang nggak gitu ngaruh ya. Kadang ngaruh bagus sih. Kalau kemarin-kemarin bagus ya. Cuman akhir-akhir ini emang nggak turun ya. Mau video atau live streaming lagi agak turun ya. Oh kalau live sih turun banget. Bordani, Kak JV Max ruas boncos semua. Ya tadi di atas juga sama pada ngalamin semua ya.
udah ngiklan tapi tetap sepi, tetap susah penjualan gitu, lagi jelek iklannya. Yang berarti 17 Agustus jadi mereka nggak mas, waduh nggak tahu ya. Saya aja males ya kalau suruh upacara, pasti males. Kita aja apa-apa harus apa ya, ngadain acara aja kita swadaya ya, iuran warganya buat acara sendiri. Negara bayar guru aja harus minta sama rakyat ya, apaan. Misbah Shopee Affiliate kan, kalau semisal aku CO data sendiri kira-kira dapat komisi nggak? Saran saya jangan ya, itu resiko nanti nggak valid, terus komisinya biasanya nol dan bisa kena pelanggaran juga. Dodolan mas order handphone magnetik di Shopee rame kah? Rame, saya di live streaming rame ya. Yang magnetik lagi ngetrend di Shopee itu, agak telat ya emang trennya. Yang magnetik 7 hari terakhir ya. Cuman saya belum banyak juga sih lagi naik air-air ini. Ini order handphone yang biasa ya. Ini kejual berapa ini, 16 ya terakhir. Lumayan, ada yang kejual juga. Holder 2 sih, kemarin ada yang sempat kosong kan jadinya ketunda. Ini holder-holder kayak gini rame sih saya. Holder di mobil, holder di meja gitu ya. Jepitan. Tinggal pilih mereknya ya, jangan merek-merek yang softbox, penting buat live wajib. Tahun lalu pernah ngalami anomali live Shopee kayak gini mas, jalan. Wow, nggak pernah. Dulu kipas-kipas duit. Dulu saking senangnya jalan-jalan liburan terus ya. Untung dulu duitnya ditabung ya, kalau enggak aduh, jadi masih ada nyantol lah itu ya, untuk tabungan, untuk itu lumayan lah. Kalau tahun kemarin bener-bener ya, komisinya itu bisa buat hidup, bisa buat nambah aset nih apa. Kalau sekarang untuk bayar operasional dulu. Misbah dulu kalau turun ya turun sedikit lah, besoknya normal lagi, bagus itu ya. Dulu keren ya, jadi kalau misal ada penurunan itu biasanya emang ada update algoritma, biasanya di akhir bulan, tapi besoknya awal bulan rame lagi. Dalam 1 minggu itu paling sepi 1-2 hari doang. Kalau sekarang saya ramenya cuma minggu doang. Misbah kacamata, mending bikin video bareng yang lagi viral itu enggak? Iya kalau bisa kayak gitu ya. Ini kalau mau yang lihat ya, tahun kemarin April ya berarti, itu enak banget sih, grafiknya stabil lah gitu. Jadi kalau turun nggak banyak lah ya. Ini paling kecil omset saya dulu berapa, 28 juta ya, tertingginya 291 juta. Dulu pernah ya ngalami omset sehari 291 juta. Wow, surga banget itu. Tuh paling kecil-kecilnya 28 juta tuh. Ini paling nangis ini. Dulu dapat 28 juta. Tapi kan setelah itu naik lagi itu ya, bagus naik lagi. Ini pas apa ya? Ini ada apa ya? Tanggal berapa sih ini? Ini tanggal 14 tuh bukan ya? Harusnya kan 44 ya ramenya. 44 malah jelek saya dulu. 44 tuh di sini, 2 3 4 dari sini. Ini dulu ya, karyawan saya gajinya 8 juta. Host saya itu gaji 8 juta. Paling kecil tuh, ada yang ngantongin 9 juta sebulan itu. Karena bonusnya emang gede. Bonusnya itu lebih gede dibanding gajinya. Karena emang bonusnya gede. Jadi mereka nyampe target ya sudah dapat bonus itu. Makanya seneng. Dulu tipes-tipes pun tetap berangkat ya. Karena omsetnya gede. Pada maksain 2 host tipes dulu pas rame-ramenya itu. Jadi dulu ya 24 jam itu cuma 3 orang, bayang itu. Saya pemain cadangan. Jadi kalau pada mereka ke kamar mandi atau kemana itu saya gantiin itu. Jadi jangan sampai apa ya, jangan sampai ada jam kosong gitu. Jadi kadang saya 2 shift gitu. Tapi dulu seneng ya, capek tapi seneng. Karena capeknya itu komisinya gede, omsetnya gede. Seneng kalau dulu mau tipes saja tetap seneng, happy. Kamu bikin video barang yang lagi viral atau enggak? Wajib. Kalau kalian punya sampelnya langsung garap dibanyakin video. Ambil momen lah, riding the wave, ngikuti ombak. Julia, oke bang, makasih ya. Oke, sama-sama kak Julia. Ikipo kata teman saya, sebelum iklan harus joget dulu mas, dijamin kena PPN. Iya tuh, nice tips, nah, coba, perlu dicoba ini. Wah, coba. Lumayan ya, potongan 11%. Jogi gunung. Iklan hari ini gimana bang? Iklan hari ini tadi awal jelek ya, tapi malam-malam lumayan nih. Malam lumayan oke lah ya. Itu yang biru itu biaya, merah tuh penjualan. Kalau kayak gini terus lumayan nih, bagus nih. Kayaknya balas dendam siang tadi deh. Tadi siang tak matiin kan. Kayaknya udah mulai bagus sih malam ini ya, harusnya ya. Nggak tahu, kemarin yang paling parah sih. Kalau tadi ya, kalau top creator belum diterima apa bisa iklan? Masih bisa. Les Shopee sekarang sepi ya, lagi kondisi darurat nih, sepi banget. Hari gimana mas roasnya? Roasnya saya dapat di 32 ya. Tapi ini tadi pagi saya matiin ya. Berarti efektif juga ya dimatiin sehari ya. Saya curiga tim IT yang bikin algoritma Shopee kayaknya orang pajak deh. Iya bener. Intinya gimana caranya
semua pada pakai iklan gitu ya, dijebak ya. Kalau nggak iklan nggak dapat penjualan, ini buktinya nih. Dari jam 12 sampai jam berapa? 12 sampai jam, berarti 4 jam nggak ada penjualan tuh, bayang itu. Ngoceh, nggak ada penjualan. Ngiklan lah. Ini nggak iklan nih. Kalau nggak iklan nggak dapat penjualan. Pakai doang. Jadi dari jam 7 tuh iklan saya mati. Saya malamnya dibegal lagi kan. Dihabisin. Tadi hari ini gimana roasnya? Parah. Saya curiga tadi. Cek iklan produk. Iklan produk saya nggak ini ya. Saya di AV sih. Softbox penting banget nggak buat Mas Boleh, penting banget. Soalnya kalau nggak pakai softbox, misalnya pakai lampu atas ya, itu mukanya gelap. Harus pakai lampu yang di bawah. Kalau nggak pakai softbox ya udah pakai lampu yang di depan ya, pakai ring light kayak atau pakai. Ya anjlok parah. Ngademin akun organik profit dari awal udah 1 tahun, kalau di iklan bagus nggak Kak? Nggak tahu ya, soalnya belum nyoba ya, saya nggak bisa ngeramal prediksi. Semua tuh harus dicoba dites ya. Ya bisa bagus, bisa enggak ya. Semua tergantung kan. Julia, Bang, kalau iklan mending berapa Bang buat video Shopee aja? Kalau saya budget harian 25.000 doang. Saya takut boncos ya, kalau ya makanya ya kalau pengen ngiklan di awal itu pakai budget terkecil dulu. Coba ROAS tertinggi dulu gitu ya. Kalau boncos ya udah nggak usah ngiklan lagi gitu ya. Semuanya harus dicoba sih. Sensei, hari ini disedot Shopee Mas saldo iklanku. Saya kalau pengusaha itu pasti ngambil resiko ya, pasti akan nyoba ya. Pasti akan ngulik ya. Mau nggak mau harus ada biaya yang dikorbankan gitu ya. Hari disedot Shopee Mas saldo iklanku yang luar biasa. Shopee boros banget hari ini. Ini keluhannya sama ya, rata-rata di atas tadi juga boros keluhannya. Sama, di kemarin saya juga kena ya. Yang kemarin menjijikan sekali nih, menjijikan sekali pokoknya. Ini iklannya nggak masuk akal ya. Tapi untungnya ada penjualan sih. Tapi nggak nutup ini, kalau misal kan komisi cuma 5%. Saya dapatnya berapa itu? Kalau omset 300 gini tuh paling dapatnya cuma di 10%, 15.000. Boncos banyak banget ya. Nggak masuk akal sih pemotongan iklannya. Nah kalau tiba-tiba iklan Kak Asti ya, tiba-tiba iklan nggak jalan, buat iklan baru atau gimana? Mending diulang dulu, terus ROAS-nya diturun dikit. Nusantara Store Bank saya iklan modal 26.000 tapi penjualan cuma 5 tiap harinya, apa harus tambahin modal iklannya? Budgetnya habis nggak? Kalau budgetnya nggak habis ya sudah, tetap di segitu aja ya. Soalnya kan kalau iklan video ya misalnya itu kan nggak ada settingan khusus tuh, cuman ngatur budget aja. Ikepo, jadi kesibukannya Live Mas Yandri sekarang kayak tempat curhat iklan boncos. Iya ya, gombok ya lainnya gitu loh. Kok pada keluhannya di sini semua? Saya udah kayak adminnya Shopee di sini. Jadi ini ya, jadi PR-nya Shopee ya, public relation-nya Shopee ya. JV Max berapa Mas? Terus ada yang nanya, Mas ini kira-kira membaiknya kapan nih? Iklan bagusnya kapan ini? Kira-kira ke depan bagus nggak ini? Waduh, kan ribet ya. Saya bukan yang punya Shopee soalnya. JV Max berapa Mas? Saya pakai ROAS settingan di 50 hari ini. Ini di malam hari saya pakai yang 50 ya. 50. Bodoh amat jalannya lambat ya, yang penting selamat. Ya, yang penting masih ada penjualan gini ya. Tapi oke sih, untungnya masih oke ya. Ini iklan kalau kayak gini bagus nih, kalau bisa bertahan terus ya. Coba ya omset malam ini berapa? Ntar lah bacain komen dulu, biar pada nungguin. Ganti update. Tadi Bu Menip pun Mas. Saya panjer ya. Asa, please pemula apakah harus langsung iklan? Jangan malan. Sarannya jangan. Live-in dulu selama minimal 2 minggu organik ya. Itu buat riset produk. Trogowulung Kebumen aku. Wih itu daerah mana sih Mas? Saya nggak begitu hafal ya. Kapan nih Kebumen Kopdar nih? Capek. Kalau nggak pakai JVP bisa kan Bang, pakai iklannya biasa bisa sih, boleh. Dicoba dulu, dites dulu. Bordanita udah masuk tengah bulan sepi banget Kak. Cuma di awal bulan sama akhir bulan. Iya ya, kalau nggak pas tanggal cantik sama PD itu sepi ya. Iki poga jadi pengen nambah Mas Hari jadi 3 juta sehari loh. Wes mantap lah. Biar makin sejahtera mereka. Nanti kalau naik 3 juta nggak korupsi kan ya. Nggak jamin ya. Ya, Bu Meni pun Mas saya di Panjer. Dodolan murah, tapi video Shopee kok nol terus ya Pak? Terus iklan nggak harus sih. Ditonton sendiri sekali aja dulu. Wajar banget, sesuatu yang hal yang wajar sekali. Hello boy, mau iklan affiliate tapi postingan belum ada yang beli. Kapan waktunya pas buat iklan? Nunggu sampai ada video yang ngasilin penjualan secara organik minimal 5 lah ya. Akumulasi ya. Subhan Star Bang mau nanya pin Shopee Pay dan nomornya udah hilang gimana tuh? Waduh. Email lah. Kemarin ini nggak ada ditautkan email nggak? Berarti lewat email aja. Dona Kak kenapa ya TC ku kok dicabut ya padahal akun gede Kak? Waduh. Masalahnya apa ya? Habis kena pelanggaran nggak? Coba di terakhir alasannya dicabut apa? Dicek di ini ya, di halaman top kreatornya. Sehari berapa resi Kak? Wah saya affiliate ya, bukan seller ya. Tukang review lebaran mungkin. Lebaran. Ya nunggu pas lebaran nih.
Misbah, info barang-barang viral yang wajib dibuat video di Shopee kak. Shopee saya gini aja, cari belajar sama kreator-kreator yang jago ya. Nih kita kepoin aja, mending kepoin akun orang, lebih enak ya sambil riset-riset ya daripada ngeluh sepi-sepi live-nya. Kalau lah affiliate marketplace ini enaknya jadi share gini ya, bisa kepoin orang nih. Shopee video, ajukan, terus yang tertinggi siapa sekarang? Saya nggak ngelihat dari omset tapi dari kliknya, karena kesuksesan afiliator itu dari klik produk. Jadi kalau bisa klik produknya minimal segini lah ya. Hi9, produknya apa? Kita kepoin ya. Ini yang wajib-wajib tuh cari barang yang seperti apa, itu bisa dipelajari. Ini full dari Shopee Video ya, ini suhunya Shopee Video beneran nih. Dia paling tinggi spray, terus perlengkapan dapur. Ini barang-barangnya yang murah-murah aja ya kayak gini. Tuh, toples ini agak spesifik sih. Berarti dia fokusnya ke kebutuhan rumah tangga ya. Kalau yang nomor 2 ini, rata-rata mereka mainnya barang-barang murah sih. Ini kan murah ya, kayak saringan-saringan ini kan paling cuman di bawah 10 ribuan lah. Hektimer ini juga murah. Tuh cuma 18.000, 8.000. Mangkok kotak kukus tuh tertinggi dia di 8 ribuan doang harganya. Terus kayak di Hongzhou Food nih 86 ribuan. Ini mahal gak sih? Oh, bukan spray. Ini tuh iya, sarung bantal bukan spray ya. Tuh. Spray itu susah jualannya karena mahal-mahal ya. Tuh, mainnya ya barang-barang receh aja di bawah 10 ribu. Ngepoin akun orang ya. Coba yang cowok ya, ada nggak yang cowok? Cowok, waduh gimana nih didominasi cewek ya. Oh ini Master Brother nih. Dia apa ya yang paling rame ya? Ini saya kenal nih orangnya. Ini panutan saya nih. Dia kalau bikin konten lucu banget ya. Saya kalau bikin konten kayak gini tuh harus ribet ya, harus punya. Dia itu nggak nge-live karena masalah sinyal. Harus punya tim. Wih malah seputar kunci-kunci ya, kunci sok gitu. Kabel yang murah ya 16 ribuan gini. Kompa, keset, snack, makanan, jajanan. Random ya, jadi nggak usah fokus satu kategori kalau main Shopee Video. Ngepoin akun orang nih. Terus tadi sampai mana ya? Kak mau tanya, misal kita ganti HP, link buat tautan kartu di HP lama itu bisa dikopas di HP baru, valid nggak? Kenapa nggak langsung ambil dari handphonenya baru? Ya bisa sih, kalau yang dari handphonenya lama bisa ya. Rumah saja. Elektronik tren apa sekarang bang? Kipas ya, masih seputar perkipasan. Nah 24 jam mas, saya enggak ya, untuk saat ini cuma 18 jam. Soalnya saya untuk udah tes ya, di jam 1 ke atas, jam 1 pagi ya, itu sepi banget ya. Ya enggak sepi sih, orang keluar masuk banyak, yang tanya-tanya banyak, cuman yang CO yang jarang banget. Jadi udah rugi bayar hostnya lemburan, konversi penjualannya kurang, jadi ya terpaksanya jam-jam segitu mending dimatiin. Lagian kasihan hostnya juga resiko sakit ya. Efektif iklan berapa itu bang? Saya dapatnya di 36 ya hari ini. Tadi tak matiin sih soalnya. Iklan dapat berapa ini? Iklan saya di coba sampai malam masih bagus gak ini? Iklan Shopee. Baca komenan. Iya, dari tadi kan baca komenan. Saya bacanya urut ya, saya akan menghargai teman-teman yang sudah stay di sini, yang komen yang di awal saya baca dulu, yang belum kebaca mungkin kelewat ya, komen lagi aja nggak apa-apa, tapi ya jangan spam. Ini saya bacanya urut. Live 20 sudah ya. Dulu omset gede, sekarang turun drastis bang. Iya, kena mental ya, kayak kejang-kejang. Nih kak mas, kalau TikTok follower udah 600 pas tonton keranjang kuning hilang nggak? Tergantung. Kalau masih ada pelanggaran biasanya nyangkut, biasanya nanti keranjangnya nggak nyala. Kita kali, mending jangan langsung dicopot dulu deh. Riset Shopee Video dari mana mas? Dari Shoptik apa ikut trending Shopee? Saya lebih senang pakai trending Shopee. Shoptik itu untuk khusus yang live streaming. Dari Nusantara udah ya. Destroy live 2 akun gimana mas, bagus nggak? Resiko kena duplikat mas. Saya ada yang laporin. Hello boy, itu grafik penjualan apa affiliate? Itu affiliate Mulia Jaya. Budget per produk berapa kang? Saya affiliate ya, bukan seller ya. Adita kali ROAS 45 gak ada traffic, harus nunggu seminggu dulu apa langsung turunin ROAS hari itu juga? Langsung hari itu aja, langsung ya. Itu iklan gak ada batas, untuk batasnya cuman budget ya. Tetelan murah. Hari ini udah dapat berapa nih iklan live-nya? Iklan live-nya dapat ROAS di 34 ya. Ketolong yang malam harinya ini sih. Mas video Shopee kok no terus ya? Harus iklan, nggak harus ditonton sendiri dulu sekali. Lempar WhatsApp sama Kebumen kok. Oh siap-siap, di DM aja. In head. Ini apa live 2 akun kah? 1 akun. Pilih store. Efektif iklan sehari budget berapa kak? Budget itu tergantung ya. Kadang boros, kadang kenceng ya. Kalau mending budget itu dibatasi aja. Kalau pas bagus nanti tambahin. Kalau kurang ya udah dimatiin aja iklannya. Asli masnya kayak PR Shopee ya nih.
Kayak PR-nya Shopee apa-apa harus dijawab, ditanyain semua nih, pusing. Sampai prediksi ini sampai kapan normal iklannya, waduh ya pusing ya. Tanya admin aja jawabannya makin ngaco ya. Dari bang, memori buat game bagusnya berapa gigabyte, tergantung kebutuhan gamenya tuh. Kalau ideal tuh kayak handphone tuh ya maksimal di 100 giga lah ya. Ryzen tergantung infonya muat di berapa. Kak Rezan, softbox rekomendasi dong mas, dari apa dengan budget kecil tapi cukup. Kalau budgetnya berapa dulu? Kalau budget 600 Inback Grid, ini saya pakai yang Inback 600 ribuan. Kalau di budgetnya di 300, nanti ambil yang softbox kotak. Hello boy, Panjer sama Telogo Wulung 20 menitan. Oh, berarti daerah pinggir ya. Rezan Koto, dan butuh berapa biji mas? Satu cukup sih, saya pakai satu biji nih. Yang untuk live streaming sekarang itu satu biji. Di studio saya juga satu biji doang. Padahal PL3 kak, tulisan TC Anda ditolak gitu aja kak, suruh daftar ulang. Katanya kenapa nggak ada kak? Oh, pelanggarannya apa ya? Pokoknya setelah tab creator itu tetap harus hati-hati ya, jangan sampai kena pelanggaran. AA Ping Shop, masnya Kebumen Jawa Tengah? Iya, saya Kebumen Panjer. Asli Jogja, cuman tinggalnya sekarang di Kebumen ya, slow living di Kebumen. Dona BCM, aku setiap hari padahal pos kak, apa karena vicin ya, tapi nggak banyak kak. Waduh, ini gini ya, vicin tuh ada resikonya juga sih. Bisa pelanggaran, sekarang kan sudah ada poin penaltinya tuh, hati-hati ya. Gini, yang bikin video bagus pun belum tentu rame di Shopee, kadang view-nya 0 juga ya. Kalau mau harga coret, Kak Sadem, kok saya kena pelanggaran ya? Ya, harga itu sensitif ya, jadi nggak boleh disebut secara mutlak, kalau nggak harusnya ada range sama disclaimer. Case base bank biasanya view 0, nggak masalah kalau di Shopee video ya. Oh, Ikepo, mas dengan kondisi kayak gini pusing nggak? Nggak cuman pusing ya, soalnya gini, kalau dulu kan misal sekarang ya, kemarin tuh bahkan mikirin yang lebih pusing itu mikirin karyawannya itu loh, nasibnya mereka gimana gitu loh. Mau mecat-mecat asal-asalan gitu gimana gitu loh. Kemarin kan saya berarti total ngurangi 3 kali berapa ya? 6 ya, total 7 orang. 7 orang yang dua freelance akhirnya. Jadi kalau pas kosong gantiin gitu ya. Wah, itu pusing banget tuh cendut-cendut ya. Soalnya gini, kalau mereka keluar, mereka nyari kerjaan host live streaming juga sekarang jarang banget ada. Rata-rata udah pada ambruk semua ya. Banyak, saya lagi ngecek di loker-loker tuh pada kosong ya. Pada ngeluh masih belum dapat kerjaan. Waduh, pusing juga ya. Jadi kalau udah di level kayak gini tuh udah nggak mikir. Kalau saya yang penting masih nutup sih ya. Tapi kasihan kalau harus ngurangi karyawan gitu tuh, kepikiran sebenarnya, kepikiran. Nggak tega ya. Kalau ngeluarin karena kesalahannya dia, misal maling atau apa nyolong gitu ya nggak masalah, tapi kalau karena kitanya yang udah mulai, tapi teman-teman saya juga apa ya terpaksa banget harus ngurangi karyawan ya, kondisi kayak gini tuh. Bahkan ada yang lebih kasihan karena kerjanya tim ya, itu rontok perlahan gitu loh. Jadi karena target nggak nyampe, terus apa ya, bonus nggak ada gitu ya, mulai berkurang satu gitu, lama-lama satu studio bubar. Terus yang sebelumnya juga mulai performanya turun, berkurang satu, akhirnya ditutup studionya. Ya udah kayak gitu ya. Jadi kan ada yang model tim. Kalau saya masih model yang sistem karyawan gitu, jadi digaji tetap lah gitu. Makanya hostnya host robot ya. Jadi yang penting ngomong jelasin gitu. Biasanya view-nya sampai berapa bulan? Nggak nyampe bulanan sih. Yang penting ditonton dulu sehari 2 hari itu nanti naik biasanya. Ya memang ada yang dulu saya pernah sampai 1 bulan tuh 0 ya, tak biarin aja. Emang videonya kurang oke ya udah biarin. Sambal pecel warlesan Bang Haru. Arifin Home, mas akun lama bisa di SV, sekarang nyoba live 6 jam masih zong, ampun. Ya. Gini ya, di Shopee itu antara Shopee video dan live itu nggak ada hubungan sih. Harapannya misal gini ya, kayak di TikTok sih ngaruh ya. Misal kalian video ada yang FYP itu, kalian live-in produknya itu kemungkinan akan rame, akan banyak yang nanyain produk itu. Tapi di Shopee enggak ya, nggak ada hubungannya sih. Jarang ada orang yang nonton video terus lari ke live, itu jarang. Mata shop, tahukah produk per VT boleh lebih dari 3? Tidak ya, boleh. Malah saran saya kalau memang itu produknya nggak ada merek universal, masukin lebih dari 2 lah. Jadi kalau pas barangnya kosong ada penggantinya. Siapa bang, masa di akun saya pop up live orang nggak ada ya, tapi toko ada. Emang kayak gitu sekarang. Jadi pop up itu diprioritaskan hanya untuk seller yang live ya. Itu kenyataan pahit yang harus kalian terima untuk afiliator saat ini. Gara-gara tool Shopee saya jadi tahu ya, oh gini cara mainnya Shopee. Jadi kalau sellernya nge-live, pop up-nya nggak bakalan dikasih ke afiliator. Jadi harus siap ya. Nah, teman-teman sadar nggak, ini pemain-pemain kosmetik skincare itu udah banyak yang tumbang gara-gara memang dari tokonya, sellernya itu live-nya 24 jam, udah nggak ada celah. Jadi kalau yang nge-live-in produk dari toko nggak bakalan ada yang beli.
Mereka apa namanya, berhenti live-nya itu pas pergantian shift doang. Paling cuman berapa menit setelah itu nyala lagi gitu. Live-nya 24 jam, ngeri ya. Sensei, Mas, lampu tembok sampai itu apa bisa warna penyebaran rata? Bisa sih. Ini cuman pakai lampu kecil kayak gini. Lampu apa, lampu panel kecil lah ya. Saya punya dua, yang satunya dari TNW nih, nggak tanya. Dicolok terus ya. Kekurangannya baterainya boros ya. Jadi harus colok terus. Oh, Panjer cedak stasiun. Iya betul, utara stasiun. Yulina Pitasari, Bang, kamu masih mirror dari TikTok ke Shopee enggak? Untuk video masih sih. Dona BJM, terus piye Bang? Waduh ya, mode bertahan dulu lah ya. Kalau saya terpaksa tak liburin dulu beberapa itu. Kalau emang udah membaik normal nanti ya harapannya kita bisa mulai lagi. Setelah jadi top creator bagusnya upload sehari berapa? Minimal 5 lah ya. Tapi dijarak ya, minimal per video itu 1 jam. Ikepo, saya di level abis live suka senyum-senyum sendiri, agak gila, sepi banget buset. Iya, saya yang nggak nge-live langsung apa ya, kadang tuh sampai pusing sendiri gitu loh. Waduh, gimana yang live streaming, yang hostnya itu nasibnya. Mereka ngomong berjam-jam, omsetnya segitu-gitu aja gitu. Kalau yang lucu tuh host saya yang pak gitu, jadi kalau ini sampai marah-marah di live-nya. Ini kenapa cuma pada masukin keranjang doang nggak dibayar? Gimana nih, banyak rojali sekarang di Novita. Tak wajar, tak maklumi lah ya, emang kondisinya gini ya. Gimana nggak kena mental ya, live berjam-jam yang beli cuma 1-2, yang masukin keranjang banyak puluhan, tapi yang cewek cuma 1-2 orang doang. Jadi Novita, papa dikuasai duplikat sama rekaman. Iya, itu karena mereka durasi ya, menang durasi sama menang banyak-banyakan produknya. Selama Shopee apa ya, untuk pelanggarannya ringan untuk diduplikat ya, itu akan ada terus sih. Mas, saya ngurangin 8 host Mas, yang tadinya 9 tinggal 1 orang aja yang live ya. Untuk kondisi sekarang ya gimana ya, terpaksa harus efisiensi dulu ya. Live HP banyak, kok banyak 8, ya emang itu duplikat kan, bener kan? Nggak masalah sih, daripada minus jadi beban harus ngerus tabungan kan ya, terpaksa gitu. Jadi saya tuh kan kemarin jalan 4 studio tuh. Nah, yang 2 studio ini masih oke ya, masih profit ya secara bulanan. Tapi yang studio lain itu jadi beban karena dia minus terus, jadi akhirnya profitnya kepotong juga ya gitu. Akhirnya mau nggak mau ya harus ditutup lah ya. Saya udah coba optimasi segala macam, malah salah satu akun tuh sering diserang ya, diserang bot, kayak diserang spam komen, spam CO gitu, dilaporin rekaman gitu ya, sering banget kena pelanggaran. Makanya akhirnya ya udahlah, ditutup aja lah ini. Diet kali udah mulai ngelirik platform lain buat live sama Shopee, busik juga busik. Nah itu mau kemana lagi kita, kemana lagi ya live-nya? Lazada nggak ada pembeli di sana. Lazada bisa nge-live ya. Kayaknya YouTube ya, nyoba YouTube atau gimana nih? YouTube saya belum nyoba lagi, dulu pernah nyoba ya. Besok siang lah ya, mungkin coba ya. Masuk komisi ekstra itu apa ya? Ini kalau saya cuman jalan Shopee doang kayaknya berat ya. Kalau YouTube kan sama-sama Shopee tuh, jadi kan boleh. Kalau sama platform lain ya jangan ya. Maksudnya komisi ekstra itu apa ya? Cara bedanya di mana antara komisi sebelum dan sudah ditata semua? Komisi ekstra itu tuh komisi yang yang nanggung tuh pihak seller. Jadi kalau komisi biasa itu ya nanggung pihak Shopee ya. Jadi komisi ekstra itu malah nggak ada batasnya, tergantung sellernya ngesetnya berapa ya. Yuli, Kak, ngedit videonya masih TikTok Kang? Iya masih di TikTok ya. Makanya sekarang ada yang toko Star atau mall itu nggak ada komisinya karena dia nggak ngaktifin komisi ekstra. Biasanya pasang di 49, sekarang mulai boncos, solusinya gimana? Kalau evaluasi produk dulu, evaluasi hostnya dulu, setelah itu coba diturunin ROAS-nya ke 45. Nah si Mas bisa nggak video Shopee diupload juga? Itu boleh, malah kebalik, mending upload kontennya di TikTok dulu karena bisa diedit ya dan kualitasnya bagus, baru diupload ke Shopee. Atau kalau enggak ya bikin videonya di CapCut, nanti baru diupload di TikTok dan di Shopee, itu lebih oke lagi, lebih aman lagi. Tapi selama ini saya juga 98% video di Shopee saya itu dari TikTok. Punya saya, ini contoh punya saya itu hampir 99% ya. Videonya itu dari TikTok semua downloadan. Kita lihat ya, omsetnya berapa. Tadi mulai live-nya dari jam 6 sore. Aduh, masih 1,7 ya. Ya ini cukup buat bayar host doang sih. Lumayan lah, disyukuri, alhamdulillah masih ada. Ini tak posting dulu. Ini videonya semua dari TikTok semua nih. Sekarang cover wajib ya. Kalau bisa kasih cover. Pasta gigi buat yang sensitif. Pokoknya kasih ini lah. Oke. Nah, kalau lihat video saya kan 99% nih dari video TikTok. Forwardan dari TikTok. Jadi kan saya punya TikTok akun banyak tuh 6. Nah, tak jadiin satu sini semua. TikTok saya mana? Nih, TikTok saya nih. Ini akun yang lain kayak gitu ya. Tak jadiin satu semua. Tuh, mirroring semua tadi. Nah, ini yang terakhir tadi udah upload. Ini videonya sama antara di TikTok dan Shopee itu sama. Cuma kadang nggak urut ya.
nggak urut sih. Biasanya dimasukin draft dulu. Kalau pengen lebih aman sih di edit di CapCut ya. Saya biasanya tak edit di CapCut dulu karena kan di Shopee butuh resolusi gede. Biasanya tak filter ke 4K gitu. Jadi biar lebih oke lah, lebih asik. Biar gambarnya nggak pecah-pecah banget. Pas saya pasang tadi udah. Bang, kalau kamera depan Shopee Pay bokeh kenapa ya? Kalau di TikTok normal pakai sebelah kenapa ya? Kamera depan di Shopee bokeh. Handphonenya apa ini ya? Jangan-jangan itu ke setting ke potret itu ya. Filter, coba filternya dicek ya. Jangan-jangan ada filter bokehnya. Kalau iklan pakai manual gimana? Bukan pakai yang JMV. Saya udah nyoba berapa kali tuh malah lebih rugi ya. Jarang ada penjualan malah. Aping Shop. Kak, produk yang ditautin di Oren lebih baik banyak sampai 6 keranjang atau sedikit ngaruh ke view nggak? Kalau ngaruh ke view nggak begitu ngaruh banget sih. Cuma kalau pengen lebih enak ya, kalau lebih dari satu produk itu enaknya nanti kalau pas barangnya kosong, keranjangnya nggak hilang. Hari ini iklan gimana bang? Hari ini iklan pagi tadi sih kacau, untuk malam ini lumayan lah ya. Coba nih tak reload dulu nih. Emang kalau saya RAM-nya biasanya di malam sih. Makanya malam ini tak coba aktifin. Mantap nih. Ini dijauh beneran nggak nih? Tantan tak tunjukin nih. Untuk malamnya bagus, tadi siang yang jeleknya tuh. ROAS-nya masih bagus di 38 dapat lah. Tadi itu jadi affiliate ya kak? Iya, saya fokusnya affiliate ya. Affiliate penjual gimana kak? Affiliate penjual itu cuma bisa dapat komisi dari produk sendiri ya. Makanya mending jangan ikut yang penjual deh. Pak, di Shopee mending campur apa gimana Kak Surya? Kalau di live itu saran saya kategorinya kalau bisa fokus satu kategori. Kalau enggak yang berkaitan ya, misal skincare sama beauty. Tapi untuk di Shopee video campur aja. Suka. Bang, kalau nggak punya sampel terus beli di akun sendiri boleh nggak? Mending nggak usah sih. Resiko kena pelanggaran. Tapi kalau pakai akun lain nggak masalah. Harus beda akun, beda internet. Kepo. Komisi ekstra juga mulai turun, efek biaya admin gede. Betul. Jadi seller kan pusing ya. Biaya admin naik, kena pajak, biaya potongan per transaksi tambah. Wah, pusing. Surya Mulia, Bang, di Shopee mending campur pakai tidak. Iklan live pakai manual gimana Mas? Oke enggak daripada JMV. Udah nyoba manual nggak efektif saya. Tapi balik lagi ya teman-teman, coba dulu di akun masing-masing karena tiap akun kadang beda. Ada yang nggak ngiklan malah omsetnya lebih gede. Mahari Collection. Kalau seller merangkap affiliate Shopee bisa. Bisa. Cuma nanti daftarnya kalau bisa yang affiliate-nya affiliate program ya, bukan affiliate penjual ya. Dari YouTube belum monet tapi kita share link di deskripsi affiliate Shopee, kita bisa masuk. Tapi format videonya kalau bisa yang horizontal biar gampang diklik ya. Alek 12. Mas, komisi Shopee video sehari rata-rata berapa? Saya itu kalau sepi-sepinya di 800 ya, kalau pas rame ya bisa tembus 2. Kalau video doang ya, kok video doang tuh di range 300 sampai sejutaan. Andre, berapa jam Mas JMV 1,7 tadi? Dari jam 6 sore tadi ya. Maharani Collection. Jadi affiliate Shopee merangkap seller bisa-bisa. JMV sehari biasanya berapa Mas? Sekarang turun nggak? Turun ya. Kalau sepi-sepinya ya di berapa ya kemarin itu sampai 3 jutaan. Tapi kalau pas rame bisa tembus 20. Jangan Storm. Live HP banyak yang laporin duplikat ya. Padahal itu tanpa iklan dikit-dikit ada yang CO. Itu pelanggaran duplikat soalnya. Tapi itu emang ketawanya Shopee itu kalau ada yang laporin, kalau nggak ada yang laporin nggak ada yang ngerti. Surya Mulia, Bang, kalau sudah masuk draft di Shopee langsung dihapus di galeri? Dia nggak ada di galeri kok, dia draftnya itu kesimpan di aplikasi Shopee-nya. Jadi kalau udah ke-upload itu otomatis nanti dia itu apa ya namanya? Nggak. Tapi kalau dihapus hilang ya. Jadi kalau memang kalian ngambil dari galeri itu nanti hilang. Tapi kalau kalian rekamnya pakai di Shopee nanti kesimpan di Shopee-nya. Pingin tapi jangan clear cookies ya. Jujur kak, aku masih pemula, boleh infokan tentang apa itu ROAS? ROAS itu Return on Ad Spend ya. ROAS, lihat di YouTube saya tuh kalau pengen ngerti tentang ROAS tuh apa tuh di sini lengkap ya. Iklan ROAS tuh apa, cara iklan live pakai ROAS tuh ada lengkap di sini. Di subscribe aja. Siapa organik parah banget bang. Jadi itu untuk ngitung efektivitas iklannya. Organik parah banget, iya bener. Jangankan organik, yang iklan aja parah. Nah gimana nasib organik ya? 3 akun live ku selesai per hari ini mas. Waduh, hari ini luar biasa punya error. Bos, serang kebijakannya sekarang benar-benar meras kantong rakyat. Mana masih lama lagi? Iya bener ya. Ini kok kebetulan bareng ya. Pertama pemblokiran itu, terus pajak ya dinaikin, terus coba ya bayangin kalau payment ID diaktifin itu chaos pasti. Orang akan takut transaksi, pasti perputaran uang akan turun ya. Terus apa lagi? Terus orang pasti akan rame-rame, waduh kalau di bank nanti ketahuan ya gitu ya. Setiap pergerakan uang nanti tahu ya udah pasti ditarik ya. Orang pasti akan belajar pakai kripto, pakai stablecoin gitu ya. Untung nggak jadi. Coba kalau jadi itu, tambah chaos ya. Soalnya kalau kebijakan bareng diterapkan gitu itu emang ngaco banget ya. Kalau saya baru korban PPATK doang. Kemarin satu rekening keblokir. Itu real ya, ternyata nyata ya teman-teman.
pemblokiran tuh nyata ya. Pas di Shopee satu sampel boleh berapa video, mau 1000 video boleh, yang penting beda. 1,7 dari jam penerbang, iya ngeri kan sekarang kayak gitu. Mas Yaris Shop, Mas kenapa ya CMV ruasnya 50 tapi sehari iklan biayanya gak nyampe 100, omset juga gak maksimal. Ya karena sekarang iklannya nggak bagus ya, jadi apa ya, emang traffic Shopee-nya lagi sepi, daya beli turun, terus setelah event juga ya udahlah komplit. Jangan setelah 50.000 nggak ada sejam habis. Kemarin saya juga gitu sama. Jadi kemarin iklannya juga ngaco ya. Kalau kemarin lebih menyeramkan ya. Tanggal berapa ya? 13 Pak ya kemarin. 13 ini masih oke, 12 kayaknya. Jadi di awal-awal tuh biasanya digetok gede kayak gini. Kepotong gede banget, tapi untung ada penjualan. Kalau kemarin saya digetok tuh malam hari ya. Digetok iklan nih. 14 nih. Nih kayak gini kalau lihat nih. Tuh, iklannya tuh 40.000, 50.000 gini. Padahal awalnya normal loh kayak gini. Jadi biaya iklan itu nggak jauh sama gapnya penjualan tuh ya, tapi di belakangnya itu wah dibalik ya, mentang-mentang nggak diawasin langsung. Untung dibatasin budgetnya, kalau enggak ya habis jutaan ini paling. Dan untung waktunya udah habis ya, jam 12 tuh udah berhenti live nya. Coba diterusin, wah mungkin bisa habis jutaan tuh. Jadi hati-hati ya, saran saya untuk iklan tuh dibatasi, jangan nekat dijalanin terus, jangan langsung digas semua ya. Saya tuh bisa lihat riwayat live para affiliate kah, bisa, mereka lagi nge-live apa tuh bisa. Maharani Collection, aku sebagai seller bingung bang, pengen jadi affiliate aja. Waduh, iya ya, seller tuh pusing sih, tingkat ratio gede, harus ngurus packing, komplain dan segala macam ya. Bisa kok. Jadi untuk akun yang gini ya, teman-teman misal punya akun Shopee itu buat jualan, terus kebetulan Shopee Pay kalian juga di situ akun seller, ya sudah pakai yang itu aja. Tapi nanti kalau pengen daftar top creator, tokonya harus diliburin dulu, tapi nanti dibuka lagi nggak apa-apa. Walaupun kalian akun seller itu bisa tetap golden tick. Hasan Fardi, bang iklannya jelek lagi ya bang ya, pada minggu kemarin udah bagus. Iya, ini kumat lagi nih hari ini, kumat lagi nih, gimana nih. Kepo, payment ID nggak berani ke rekan sesama kolega kayaknya mas. Iya ya benar. Oh kalau itu kelacak semua ya ini ya selesai ya. Gedung DPR sepi ya, nggak ada orang nanti, pada masuk penjara semua ya. Nah gimana kan yang korupsi BI itu kan ke anggota DPR semua duitnya. Coba kalau ada penyitaan aset tuh, wah langsung jadi gembel-gembel semua tuh orang-orang DPR ya. Mau menjadi 88 masih oke, setelah itu live 20 jam, omset maksimal 3 juta, untuk host saja gak masuk. Ya sama, saya nasibnya juga sama sih, ramenya cuma pas minggu doang. Ya itu rata-rata pada ngalami hal yang sama kok. Jadi bukannya ngeluh ya, emang lagi kondisinya kurang bagus sih live Shopee-nya. Baik iklannya, traffic organiknya itu nggak bisa diandalin sekarang ya. Ya makanya kalau ada yang nanya mas, mending live apa video? Oh video. Kalau live udah nggak ada harapan ya. Video enak ya. Kalau iklan ngaco gitu, live-nya di off atau iklannya di stop terus, coba berapa jam lagi? Keduanya. Jadi pertama dites dulu, live-nya di stop dulu, terus dimulai lagi. Tadi saya itu sehari ini berapa kali berhenti ya? Kayaknya kalau akun utama itu cuma sekali, tapi akun kedua tuh di off 3 kali tadi. Kayak aneh gitu loh, sejam nggak ada penjualan sama sekali gitu, biasanya diulang. Iklannya dihapus, aktifin lagi. Mikasa, itu penyebabnya apa? Tiba-tiba disedot banyak itu mas, nggak tahu ya. Ya semua itu kan yang ngatur algoritmanya Shopee, jadi nggak tahu ya. Padahal ini nggak diotak-atik, saya tidur. Saya tidur kemarin ngantuk banget. Nggak saya amati dari setelah maghrib tuh, nggak tak amati ya. Ternyata dirampok di situ, di maling ya. Budgetnya dihabisin. Nggak ada perubahan sama sekali, jadi nggak diotak-atik sama sekali. Etalase nggak diotak-atik, ROAS nggak dirubah gitu ya. Tak tahu kayak gini. Padahal ini sehari itu nggak ada perubahan apa-apa loh. Awalnya bagus nih, saya sempat senang ya. Wah, alhamdulillah iklannya bagus. Di sini oke lah ya, kemakan tapi penjualannya oke gitu ya. Oke, ini gas berani ya. Tapi setelah itu, waduh, kayak gini dibalik ya, langsung dibalik. Mungkin karena ini. Jadi Shopee, curang ini. Iklan dikit kok cuannya banyak nih. Takih malamnya, jebret. Jadi algoritmanya kayak gitu. Wah, jangan sampai rugi nih. Wah situ udah dapat profit banyak kan, pada yang nggak profit utama ya, langsung malamnya dihabisin. Coba nggak dibatasin budgetnya, wah selesai saya. Kayak ngaco lah sih gitu off. Ya. Boleh info nggak kak manajemen waktu kakak dari bangun sampai tidur lagi sebelum punya karyawan, waktu awal VT aja? Oh sebelum punya karyawan ya. Kalau dulu gini ya, kalian ya kalau pengen efektif tuh pakai sistem batch process namanya. Jadi misal bangun tidur ya, bangun paling jam 4:30 ya, paling subuhan selesai ngurus apa ya, paling ya jalan-jalan sama anak bentar, terus ngantar sekolah pulang kan. Nah jam 7 itu kan masih fokus tuh, jam 7 ya. Nah itu biasanya saya ngonten paling sekitar 2 jam 3 jam lah ya.
Nah, sampai jam 10-an. Tadi jam 10-an ada meeting sampai jam 11. Nah, jam 11 itu, tapi itu setiap 2 jam saya itu posting video ya. Shopee soalnya nggak bisa dijadwal sih. Kalau TikTok itu nunggu view 100 biasanya saya posting lagi itu. Dah, terus jam 12 itu istirahat ya. Terus setelah itu ngedit dari jam 1 sampai jam 3. Jadi kerjaannya itu jangan sampai kecampur ya. Nah, jam istirahat itu saya selingi buat jawabin grup komen, atau saya kan ada kelas itu, jadi jawabin grup dulu biasanya. Saya ngeceknya di jam 12 siang. Terus sore istirahat, jalan muter-muter lagi ya di jam 3 ke atas itu. Terus nanti kerja lagi, tadi malam jam berapa ya? Jam tuh habis isak lah ya, jam 8 tuh udah persiapan. Jam 8 tuh nerusin ngedit dulu di konten YouTube. Terus baru setelah itu ya tadi live ya. Tapi video itu sudah semua di draft semua ya. Terus YouTube dijadwal. Kalau YouTube saya tak jadwal gini. Kalau yang bisa diotomasi, diotomasi. Terus kalau untuk akun lainnya tuh dikerjain editor ya. Editornya tuh freelance. Jadi kadang kalau misal nggak ada apa yang diupload ya libur dulu gitu ya. Editornya freelance ya. Kalau untuk konten-konten di YouTube sudah dijadwal. Kalau TikTok saya belum dijadwal ya. Soalnya kebanyakan kontennya lewat handphone. Dan akun saya belum support yang dijadwal gitu ya. Kalau di YouTube udah dijadwal. Jadi setiap konten itu tak mirror dari TikTok ke Shopee, ke YouTube, ke IG, Facebook itu. Facebook forwardnya ke Thread. Biasanya udah langsung multi platform ya. Buat tambah-tambah sih ini. Jadi udah dijadwal. Ini udah mau mulai habis ya. Ini sampai tanggal 27, ini ke bulan 27 nih. Udah 4, 25. Jadi kalau yang bisa didelegasi, kalau enggak ya. Ini soalnya editornya libur ya. Kemarin udah dikeluarin satu. Pengurangan lagi. Soalnya udah nyoba ya gaji editor, bayar per video 2.500 untuk upload TikTok Shopee, nggak nutup. Ya udah akhirnya diliburin. Untung freelance ya. Tidur paling jam 12 lah ya, jam 12-an sebelum tidur. Ini bentar lagi tidur. Kalau nggak nge-live biasanya malam ya tetap ngedit gitu ya. Ngedit sampai nabung banyak gitu. Jadi pakai sistem batch. Soalnya kalau ngedit posting atau ngerjain apa barengan gitu tuh nggak efektif sih. Makanya kadang kalau pas ngedit itu sampai handphone tuh tak bikin ngedit tuh handphone tak bikin mode jangan ganggu gitu ya. Jadi misal di telepon orang pun nggak keangkat ya, nggak ada notifikasi. Saya emang ngilangin distraksi itu yang agak susah ya, gangguan kayak gitu yang bikin scrolling dan segala macam tuh. Kalau untuk toko ada yang ngerjain. Paling saya cuma ngecek budget iklan sama orderan harian sih, cuman itu doang. Ngerekap dan segala macam udah sama karyawan satu. Jadi satu karyawan tuh ngurusi packing, ngurusi orderan, ngurusi rekap gitu ya. Multi talent ya. Nah, Shopee habis event sepi ya Bang? Iya sepi nih. Pengen belajar jadi seller. Wah seller saya udah nggak begitu fokus seller ya. Maharani. Jadi waktu daftar toko harus libur ya Bang ya. Daftar top kreator namanya. Itu toko harus diliburin. Soalnya jangan sampai ada transaksi masuk. Biasanya ditolak soalnya. Iki penyitaan aset cuma angan-angan Bang. Yang bikin draftnya juga mikir 1000 kali. Iya ya. Nanti kalau diaktifin ya kena semua ya. Mas kalau pertama kali live harus iklan enggak? Malah saran saya enggak ya. Coba live 2 minggu dulu tanpa iklan. Itu biar kalian bisa mudah untuk riset, untuk evaluasi. Soalnya kalau pakai iklan istilahnya kan trafficnya jadi unorganik ya. Apalagi untuk saat ini. Jadi kalian organiknya harus bagus dulu baru iklan. Saya pasti peluang boncosnya gede kalau langsung iklan di awal. Handshop Bang, tujuan iklan di Shopee yang bagus itu tinggal kepentingan atau penonton. Kalau di saya ya, balik lagi ini akun masing-masing. Tergantung akun masing-masing, tergantung kategori, tergantung stylenya juga ya. Style live streamingnya. Kalau di saya karena kategorinya elektronik, itu biasanya orangnya kan spesifik. Jadi lebih bagus yang penjualan. Saya sudah nyoba iklan penonton juga susah ya. Iki Pomas dulu Jogjanya mana? Saya Jogjanya pertama dulu tinggal di Jalan Godean, Sleman ya. Terus akhirnya pindah ke kota, ke Jalan AM Sangaji. Itu rumah orang tua saya. Nah ya riset Mas, follower TikTok kan kurang dari 600. Kalau beli follower kenapa enggak ya? Beli nggak apa-apa tapi cari yang follower asli. Dan maksimal ya, kalau mau nyontek follower tuh jangan banyak-banyak ya. Paling cuma 50 gitu aja, jangan banyak-banyak. Dan diimbangi dengan konten. Saya kalau kalian nggak konten kok followernya nambah ratusan atau ribuan itu kan aneh. Pasti nggak lolos nanti. Tapi kalau cuma kurang dikit saran saya sabar aja sih. Mending kalian jangan beli follower, mending iklan follower aja untuk nambah follower. Mas numpang tanya dari Kak HK ya. Iklan JVMax manual bagusnya di ROAS berapa? ROAS itu nanti lihat di YouTube saya. ROAS itu harus dites ya. Kalau saya mulai dari 50 dulu. Kalau bagus nanti baru turunin. Saya tuh kalau ROAS tuh di range antara 40 sampai
50 ya. Nah, saya dapatnya cuma di 36 ROAS. Jadi saya biasanya nggak jauh-jauh dari ini. Di 40 gitu biasanya. Paling kecilnya di 40. Jadi saya kadang nyoba ya di 3, bisa di 35 gimana, 40 gimana, 45 gimana gitu ya. Tapi nanti ketemu kok rata-rata, oh ternyata dapatnya cuma di 36, ya udah nanti di 40 lah targetnya. Kan ini namanya target, bukan settingan tuh nggak begitu yang apa ya. Semua itu tergantung algoritmanya juga ya. Kita udah set 40, kadang nggak nyampe gitu ya. Ini saya sekarang kebanyakan 50 nih, tapi dapatnya cuma di 36 gitu. Kalau di set di bawahnya kemungkinan juga sama ya, malah boncos ya biasanya. Minggu ini turun drastis mas, iklan saya pada nggak kemakan. Iya, kalau nggak sepi-sepi banget ya, tapi boros banget kadang itu. Rata-rata sama sih keluhannya dari tadi pada sepi ya, sama lah. Lihat TikTok kemarin coba Zong atau Profit mas. Zong ya, nggak ada yang beli sama sekali. Aduh, berapa bulan ya kemarin? 2 bulan yang live ya. Nggak nyampe deh, paling sebulanan nggak ada profit. Jadi seminggu live streaming itu cuma kejual 2 barang doang, bayangin tuh di TikTok ya, luar biasa. Udah nggak kuat saya. RN mas, cara iklan video gimana ya mas ya? Saya nggak bisa iklan video. Kalau belum muncul ditunggu aja. Kontennya original nggak itu? Kalau kontennya bermasalah nggak bisa ya. Mediatek mas gimana mas, sebelah live. Waduh pusing mas live nya. Pusing ya. Susah kalau apa ya. Kadang beberapa hari itu nggak profit. Jadi kadang apa ya, kalau pas rekapan akhir bulan tuh ya cendut-cendut. Waduh, antara komisi dengan biaya itu hampir ngepres ya. Dari Ikipo, kajian mana dari YouTube cukup nggak mas? Nggak bakalan cukup, soalnya kecil banget ya. Makanya teman-teman ya, kalau udah jadi konten kreator tuh jangan ngandalin dari kayak AdSense doang gitu ya, kecil. Sekarang pada gedean iya, youtuber itu rata-rata pada main di affiliate, gedean di affiliate kadang. Ini komisi 300 ya untuk di afiliasi. Kalau untuk di AdSense ya saya dapatnya itu di, ini gabungan nggak sih ya, 800 ya. Coba bentar, konten penayangan, pendapatan dari iklan halaman tonton 400. Tuh, AdSense-nya cuma 400.000 per bulan. Short 30.000, langganan ada juga satu doang ya. Super hadiah nggak dapat, afiliasinya di 300. Ya hampir mirip ya, mepet kan. Makanya sekarang affiliate tuh jadi solusi banget tuh di YouTuber pada mainnya affiliate sekarang kan. Influencer gede mainnya affiliate. Soalnya lebih menjanjikan daripada AdSense-nya ya. Apalagi konten bahasa Indonesia. Pingin ya itu cuannya lumayan kakak, aku sudah semoga tapi nggak monet main di short, mending bikin baru tuh. Lanjutin aja sih kan, kalau memang nggak nangkat ganti topik ya. Toko jalan apa mas? Toko saya cuma di TikTok ya, jualan elektronik juga sih kebetulan. Efektif jam buat iklan Shopee di jam berapa? Cek demografi produk, demografi kalian ya, nih kayak gini. Kalau di saya itu paling rame di jam berapa ini? Dari jam maghrib tuh harus wajib iklan, soalnya paling jam rame sih. Jadi kalau di saya itu di jam segini. Itu datanya tiap orang beda-beda nanti. Nanti bisa dicek di creator.shopee.co.id, masuk ke menu demografi pengguna. Itu ada tuh datanya lengkap di situ. Bisa dicek ya. Makanya kalau malam saya penjualannya lumayan, karena emang apa ya, lebih oke sih malam tuh, lebih rame ya. Apalagi minggu karena sellernya pada libur ya. Saya kalau malam lumayan. Tapi kalau pagi-pagi itu harus bergelut dengan seller tuh loh. Udah habis 90.000 nih. Aman ya, aduh aman. Ini saya pantau terus, aman ya. Ya kalau kemarin nggak dipantau, tahu-tahu ini ya bocornya naik gede banget. Aman. Just nih, kalau bisa bertahan gini terus oke lah ya. Semoga real beneran dibayar ini. Coba ngiklan kayak gini terus ya. Apa emang udah normal bagus sekarang iklan? Biru tuh biaya iklannya, terus ini penjualannya yang pink tuh. Kalau siang tadi kebalik sih, dikit lah ya. Wah dekat sekolah saya itu mas Muhi. Oh ya mau ada satu ya benar. Kepo. Saya udah ikutan saran mas SP usahain organik dulu dan alhamdulillah tiap hari ada yang jawab. Wis mantap. Iya sih emang kayak gitu ya. Mending tuh emang fokus orang tuh di organik aja sih. Iklan tuh belum tentu ngasih penjualan loh. Iklan tuh cuma buat bantuan doang, boosting. Yang dulu pernah rame terus agak turun ya itu dibantu iklan kayak gitu. Makanya saya menyarankan kalau mau ngiklan Shopee video pun yang ada penjualannya juga. Jadi jangan yang nggak ada penjualan. Oh Zion, bang kalau Shopee video beli follower bisa nggak ya? Tanya deh sekarang Kak Ozi, follower di Shopee buat apa? Ayo, gunanya apa? Pertanyaan pertama, jadi apakah follower itu akan beli produk kalian gitu? Terus yang kedua, apakah follower kalian tuh akan nontonin setiap video baru kalian? Kayaknya nggak, jarang lah ya. Ya saya di Shopee tuh ngikutin orang, tapi kalau dia posting ya nggak nontonin, ngapain gitu loh. Terus apakah untuk jadi top creator itu atau golden tick ada syarat follower? Kan nggak ada semua. Terus kalau follower banyak, apakah penjualannya juga banyak? Ya nggak juga sih.
Jadi follower itu cuman kelihatan keren doang ya. Wih, keren gitu. Emang follower itu nanti dapat notifikasi kalau pas kita posting itu ya. Nanti follower dapat notifikasi, tapi kan jarang nonton juga mereka. Kecuali teman-teman sudah sekelas influencer. Nah, itu boleh kayak Fuji gitu ya. Nah, dia mau mau ngonten apa aja orang pasti kepo nonton gitu ya. Jualan apa aja pasti dibeli ya, butuh nggak boleh. Mas Dams, gimana update performa Shopee? Update sekarang di akun-akun sampai Mas. Kalau untuk hari-hari ini jelek ya, pokoknya setelah tanggal 88 kemarin itu jelek semua. Yang akunnya dulu bagus jadi ya sekarang jadi kurang bagus ya. Dulu saya tuh ada akun yang organiknya bagus ya, cuman sekarang juga jelek. Ya dok Mas, cara perhitungan barang 35.000 untuk average 10% ke banyak seller yang lempar komisi 10%. Barang 35.000 untuk average 10%. Intinya kalau sekarang ambil profit 100% ya, jual barangnya di 70.000. Kalau sekarang kayak gitu. Karena kan biaya admin banyak, pajak banyak gitu ya. Asyar, ada kelas YouTube affiliate nggak Mas? Nggak ada ya, YouTube affiliate itu cuma gitu-gitu doang soalnya. Yang penting posting konsisten. Walah, basi banget ya. Ya karena saya tak jadwal tadi ya. Ini mulai ada perubahan, saya ada kenaikan ya. Tak jadwal ya. Coba saya tarik ya selama 90 hari terakhir. Apakah ada kenaikan untuk afiliasi saya? Ini saya modal konsisten doang sih. Videonya mirroring semua. Waduh, nggak ada perkembangan ya. Tapi sempat ada yang bagus di tanggal 8 kemarin ya. Berarti ini ada efeknya. Oh ya 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 ya, ya. Program afiliasi. Makin banyak konten, makin banyak penjualan ya. Tapi ya lumayan sih ya. Kok nggak ada perkembangan ya? Gimana ini? Bentar ya, program afiliasi bener ya. Wah, berarti jelek ya. Gini loh teman-teman, di Shopee, di YouTube itu masih belum teredukasi ya. Orang nggak ngerti keranjang-keranjangan tuh nggak ngerti. Padahal sekarang bagus thumbnailnya itu bentuk foto produk ya. Cara menghitung komisi affiliate untuk seller, komisi affiliate untuk seller. Kalau di TikTok sih sudah ada kalkulatornya sekarang. Sehari upload video di Shopee berapa kali Mas? Saya minimal 5 sih. Kalau video yang dibuat akun seller bisa diiklankan nggak? Video yang dibuat akun seller bisa sih. TBND daftar pakai NPWP kah? Kalau daftar tuh nggak perlu. Nanti NPWP itu untuk proses pencairan aja ya. Thank you Mas Maharani Collection ya. Kak Maharani Collection. Daftar pakai NPWP. Jadi nanti NPWP itu dibutuhkan pas pencairan. Jadi misal teman-teman pengen main affiliate Shopee, itu saran saya ya udah jalanin dulu ya. Yang nggak punya NPWP nanti dulu. Saya ada kok akun yang sudah jalan 4 bulan itu belum ada NPWP-nya. Terus kemarin jadi nggak akan hangus ya. Komisi itu akan kesimpan. Jadi nanti aja kalau pas pencairan kalian baru ngurus NPWP aja kayak gitu ya. Atau kalian ya misal udah jalan ya udah ngasilin itu saran saya mulai nyicil bikin NPWP lah. Besok kayaknya kalau payment ID aktif kayaknya NPWP udah nggak perlu lagi ya berarti. Kantor pajak udah nggak dibutuhin karena semua sudah terlacak semua. Ini kepo. Betul tuh, saya mulai organik dari follower 0 diterima TC di follower 200. Wih cepet ya termasuknya, keren ya. Wah keren tuh Mas progresnya. Ini pasti kontennya bagus nih. Termasuk oke loh itu. Follower 200 sudah tembus. Ya makanya nggak ada syarat kok untuk follower tuh nggak ada syarat ya. Dari Sunrise untuk untuk jam-jam upload jeda berapa lama Mas? Minimal 1 atau 2 jam. Tips cari supplier Mas. Waduh, saya udah lama nggak jadi seller ya. Saya mau buka mentoring nggak Bang? Saya ada kelas Shopee tuh kalau mau ikut boleh. Di bio ya. Kalau nggak bisa dibuka nanti bukanya lewat browser aja di MSAKI ini. Itu ada grupnya kalau mau tanya jawab boleh nanti. Nanti kalau nggak bisa dibuka di Shopee-nya ini ya. MSAKI _ Yandri ini. Di TikToknya ya. Di bio saya ada tuh. Yang ini ya. Nanti kalau nggak bisa ini ada grupnya kok. Coba tak alihkan ke link it aja kayaknya. Taruh bakal. Soalnya banyak keluhan pada nggak bisa daftar ya. Coba tak alihkan ke link it aja. Ini buat yang mau aja ya, tapi yang serius aja. Kalau nggak serius nggak usah lah. Itu ada grupnya kok. Pengen kelas Shopee video lebih worth it penjualan atau maksimalkan view? Kalau Shopee video saya itu lebih worth it yang penjualan sih. Berapa kali penjualan saya iklannya nggak jarang banget ya nggak ini. Pasti rata-rata yang penjualan. Pernah nyoba yang iklan view gitu ya, cuman view doang nambah tapi penjualan nggak ada ya. Berapa kali kayak gitu nasibnya. Casios. Jadi iklannya iklan yang untuk penjualan. Terus mana ini? Live video. Iklan video. Tapi nggak tahu kenapa sekarang iklannya juga jelek juga nih Shopee video ya. Tuh mulai turun kan. Dengan pola iklan yang sama. Tuh. Yang ini udah 21.000 tapi nggak ada penjualan. Kalau kemarin-kemarinnya masih bagus ya. Ini misal nih iklannya 40 dapat omset 800, komisinya di 10%, 80.000 ya. Jadi cuan lah. Cuan 40 ribuan. Tapi yang akhir-akhir ini agak kurang ya. Kalau iklan video itu bisa double ya. Saya iklannya tingkat kartu penjualan semua. Yaudah ntar aku DM oke siap. Tetap aja Mas NPP pakai uang EKTP aja masih butuh fotokopi. Oh iya ya. Iya ya. Aneh loh. Kemarin kan teman saya udah ngurus di kantor pajak tuh cuman buat mempadankan doang tuh. Oh misah
NPWP suami istri ya. Orang pajaknya itu masih minta KK sama KTP asli. Loh, emang orang pajak ini nggak punya akses ke Disduk Capil atau ke data penduduk ya? Hacker aja punya loh. Di pasar gelap aja banyak yang jualan data kita loh. Masa sekelas pajak nggak punya data kita sih ya? Ini bener ya ini Kak? Bener ya? Wong data kita aja apa ya? Soal data bocor kan udah biasa ya. Masa sekelas pajak harus pakai bawa KTP asli, bawa NPWP apa? Bawa KK asli itu buat apa loh? Masa mereka NIK kita aja nggak ngerti gitu. Masa nggak punya database apa separah itu ya? Heran saya. Harus bawa hard copy loh, kakak asli. Kenapa ya? Lucu ya. Seribet itu pajak tuh. Bener banget ya, bener banget itu. Mas FVP kan sepi, saya campur koin biar ada tambahan penonton jelek gak ya? Saya juga pakai koin nggak hari ini? Koin itu biasanya saya buat mecah traffic. Jadi gini, kalau misal kok ini ya dari awal kok trafficnya yang masuk dikit gitu ya, biasanya tak boosting pakai koin sih emang. Coba koin jalan nggak? Dan koin pun sekarang agak aneh juga, kadang nggak jalan ya. Wah, hari ini nggak pakai koin saya. Tuh iklan aja, koin aja awet banget ya. Nggak kemakan kemarin tuh. Jadi biasanya koin tuh saya pakai di awal-awal aja. Coba kok omset berapa? Wih, lelah nggak naik-naik ya. Ini datanya palsu berarti fiktif nih berarti. Di sini 3.600.000 ya. Realnya berapa? Nggak naik ya. Udah mau tutup sih ini jam 12 sudah off ya. Berarti udah nggak naik penjualannya. Iklan udah habis 91.000. Luar biasa ini Shopee. Lagi agak kacau sih ini Shopee. Iklan video juga nggak ngangkat nih. Dari tadi juga nyangkut ya ini. Dari siang tadi itu nggak gerak iklannya. Coba ya 30 hari terakhir turun nggak nih? Turun banyak banget ya. Tadi di laporan tuh cuma 190-an. Shopee video turun. Live apalagi ya? Lebih parah. Kata saya pernah deh. Tip masih judul Shopee Mas. Untuk kata kunci keyword utama di 3 kata utama ya. Kepo saya kan sekarang udah ada pakai AI ya. Jadi udah ngikutin ya rekomendasinya Shopee aja. Ini recordnya tak